Bab 441 Penindasan Realem. Arena yang awalnya gelap gulita sekarang selembar kain kirmizi, seolah-olah itu telah jatuh ke dalam neraka yang berkobar sesaat. Pada titik ini, api yang membakar langit, yang telah mencapai ratusan meter ke udara mulai turun, kemudian melepaskan diri dari panggung Phoenix, menyebar dengan panik ke arah sekeliling. Gelombang panas yang menakutkan, seolah-olah dari gelombang api besar dari api penyucian berguling, seolah-olah menggambarkan pemandangan dari pendekatan hari kiamat. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak beberapa ratus meter, para praktisi yang mendalam semua merasa seolah-olah tubuh mereka akan mencair dari luka bakar. Bahkan jika mereka menyulap semua pertahanan energi mereka yang mendalam untuk bertahan melawannya, itu masih menyakitkan tak tertahankan. Seluruh arena dipenuhi dengan teriakan teror ekstrim. Barisan kursi terdekat dengan Phoenix Stage mulai meleleh, lalu terbakar, dan nyala api Phoenix yang bergerak dengan keras masih terus menyebar dengan cepat. Feng Feiyan terbang tinggi dan meraung dalam-dalam, cepat, buat penghalang. Saat suaranya jatuh, setiap tuan sudah mulai memobilisasi. Tuan dari 5 negara dan beberapa tetua dari Divine Phoenix Sekte terbang dengan tergesa-gesa, menyebar ke berbagai lokasi. Menggelegak dengan energi yang dalam, penghalang pertahanan berbentuk cincin mulai memanjang, menghubungkan dan tumbuh, mengunci semua api Phoenix yang bergerak dengan keras di dalam, sehingga semua tekanan dan panas diisolasi dengan aman. Kekacauan di arena akhirnya menetap sedikit, tetapi tidak ada yang bisa menekan kejutan yang terpampang di wajah mereka. Mereka semua terbelalak dan menatap kosong ke jantung arena yang telah sepenuhnya berubah menjadi lautan api, takut kehilangan satu detik adegan itu, karena mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa melihat ini semacam adegan luar biasa untuk kedua kalinya dalam hidup mereka. Para praktisi mendalam yang berpartisipasi dari kelima negara semuanya mundur dari posisi mereka, wajah mereka pucat karena takjub, karena tempat duduk mereka paling dekat dengan panggung Phoenix. Mereka semua terpengaruh ketika nyala api Phoenix mengamuk. Mereka yang sedikit terpengaruh terkena pakaian mereka terbakar berantakan, yang tidak beruntung dibakar di lebih banyak daerah. Melihat api Phoenix yang terisolasi oleh penghalang, mereka berkeringat dingin yang mengalir seperti air terjun. Mereka tidak berani membayangkan bahwa mereka benar-benar berkelahi dengan orang yang tidak normal sebelumnya. Dan tanpa diduga masih hidup. Praktisi-praktisi hebat yang mampu berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 bangsa ini tidak diragukan lagi adalah para jenius top dari negara mereka. Sebagai jenius top, mereka secara alami memiliki semacam superioritas yang mendalam, kepercayaan diri dan bahkan kesombongan. Ini karena mereka percaya bahwa mereka akan menjadi karakter utama di benua langit yang mendalam di masa depan, penguasa generasi mereka. Tetapi pada titik ini, semua kepercayaan diri yang mereka miliki, dan bahkan keyakinan mereka, telah benar-benar runtuh. Menghadapi kekuatan tingkat bencana ini, lupakan masa kini, mereka merasa bahwa bahkan jika mereka mengabdikan seluruh hidup mereka, mereka tidak akan pernah bisa mencapai tingkat seperti ini. Nyala api berkobar dengan meningkatnya intensitas. Mempertahankan lingkungan dari penghalang, beberapa tetua Divine Phoenix Sekte masih baik-baik saja, tetapi hanya tuan dari 5 negara yang gemetar ketakutan. Sementara mendukung penghalang, seperti tuan, 2 tangan mereka dimasak merah, rasa sakit itu sulit ditanggung, dan hati mereka tercengang sampai ekstrim. Kedua yang bersaing ini bukan petarung luar biasa yang terkenal di dunia, tetapi 2 anak muda yang hanya berusia sekitar 20 tahun. Setelah berkultivasi selama beberapa ratus tahun untuk menjadi satu-satunya tuan mereka masing-masing, mereka, yang berkuasa atas langit, benar-benar merasakan semacam rasa rendah diri di depan 2 pemuda yang menakutkan ini. Jika mereka sudah seperti ini pada usia ini, maka prestasi masa depan mereka hanya akan tak terbayangkan. Mereka dari Divine Phoenix Sekte tidak bisa lagi duduk diam, dari Feng Hengkong ke tetua dan istana, semua sudah berdiri. Di seluruh arena, tidak ada yang lebih tenang dari Master Spiritual Guchang, dia hanya menyaksikan dalam keheningan tanpa sedikitpun gangguan di wajahnya. Pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkedut, karena dia merasakan aura muridnya. Guru spiritual, Guchang memusatkan pikirannya, mengirimkan pesan suara yang ditransmisikan dalam dengan energinya yang sangat tebal, kamu akhirnya di sini, tunjukkan identifikasi area sucimu kepada penjaga kota Phoenix, mereka secara alami akan membawamu ke sini. Anda tepat pada waktunya, jika tidak, Anda akan melewatkan seorang jenius yang berbakat dari surga, yang pencapaian masa depannya mungkin tidak kalah dengan Anda. Petik 2. Dengan sangat cepat, ia menerima transmisi suara dari pihak lain, benarkah? Divine Phoenix Sect adalah sekte nomor 1 dalam benua Sky Benua, setiap generasi mungkin akan memiliki kejeniusan seperti ini. Petik 2. Master Spiritual Guchang menutup matanya, mentransmisikan suara lagi, tidak, orang yang dirujuk tuanmu, bukan dari Divine Phoenix Sect, tetapi sama seperti Anda, dari Blue Wind Nation. Dengan kemampuannya, dia seharusnya sudah terkenal di Blue Wind Nation untuk waktu yang lama, Anda mungkin pernah mendengar namanya. Nama anak muda ini adalah Yun Che. Petik 2. Untuk waktu yang lama, guru spiritual Guchang tidak menerima jawaban muridnya. Perhatiannya kembali ke bola api Phoenix yang berkobar melintasi langit. Panggung Phoenix terus memburuk dengan kecepatan luar biasa, di bawah Yun Che dan Feng Siluo adalah lava merah yang menakjubkan. Di tengah-tengah 2 gelombang energi Phoenix, keduanya melanjutkan pelepasan energi mendalam Phoenix yang berkelanjutan, tetapi kedua ekspresi mereka sama sekali berbeda. Yun Che benar-benar tenang, dari ekspresinya ke sorot matanya, mereka semua tanpa riak. Namun, mata Feng Siluo merah, seluruh wajahnya benar-benar bengkok dan tenggorokannya tanpa henti menghasilkan geraman yang teredam.
Jika dibandingkan dengan sebelumnya, jika dia masih memiliki cadangan, maka sekarang, dia benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya, praktis memeras kekuatan dari sumsum tulangnya. Jika bukan karena keringatnya menguap segera, seluruh tubuhnya pasti sudah benar-benar basah kuyup. Namun terlepas dari itu, api Phoenix-nya sebenarnya benar-benar diblokir oleh Yun Ce. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak dapat menekannya. Pada saat yang sama, meskipun ia berasal dari garis keturunan Phoenix, dan memiliki resistensi dan kontrol yang sangat tinggi terhadap api Phoenix, masih mustahil baginya untuk kebal terhadap api seperti Yun Ce. Seiring waktu berlalu, api dari Yun Ce memanggang seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Sebagian besar rambutnya terbakar, dan setiap bagian tubuhnya mulai mengeluarkan bau busuk dan helai asap hitam. Pada saat yang sama, meskipun ia berasal dari garis keturunan Phoenix, dan memiliki resistensi dan kontrol yang sangat tinggi terhadap api Phoenix, masih mustahil baginya untuk kebal terhadap api seperti Yun Ce. Seiring waktu berlalu, api dari Yun Ce memanggang seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Sebagian besar rambutnya terbakar, dan setiap bagian tubuhnya mulai mengeluarkan bau busuk dan helai asap hitam. Setengah dari auman rendahnya adalah dari melepaskan energi yang dalam dengan panik, setengah lainnya adalah dia melolong kesakitan. Tetapi rasa sakit fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan rasa takut di hatinya. Api Phoenix adalah nyala api terkuat yang paling dalam di benua langit yang mendalam. Garis keturunan Phoenix adalah satu-satunya garis keturunan dewa di benua langit yang mendalam. Jika sejarah Divine Phoenix Sekte adalah selama Sacred Grounds, lebih dari 10.000 tahun, hanya mengandalkan garis keturunan dewa ini akan memungkinkan mereka untuk melampaui Sacred Grounds. Selanjutnya, dia adalah seorang pangeran dari Sekte Phoenix Suci, warisannya adalah seorang pangeran, yang terkuat dari garis keturunan Phoenix terkuat, dan dia adalah jenius terkuat di generasi muda saat ini dari garis keturunan Divine Phoenix. Namun, seseorang yang di awalnya tidak menganggapnya serius, seseorang yang dia sebut, sebenarnya bisa memblokir api Phoenix bertenaga penuhnya. Selain itu, sikapnya tak tertandingi santai, sepertinya dia masih punya energi untuk cadangan. Geraman dari tenggorokan Feng Xiluo semakin serak, giginya hampir digigit berkeping-keping, tetapi bahkan setelah 10 napas penuh, dia masih tidak memiliki cara untuk menekan Yun Ce. Aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku adalah pangeran dari Phoenix Surgawi. Darah kekaisaran mengalir melalui nadiku. Bagaimana aku bisa kalah dari sepertimu? Bagaimana aku bisa kalah dari sepertimu? Petik 2. Suara Feng Xiluo menjadi layu dan serak, begitu dia membuka mulutnya, seutas asap hitam melayang keluar, orang hanya bisa membayangkan sampai sejauh mana dia dipaksa. Saat dia berbicara, auranya goyah, Yun Ce mengerutkan alisnya, tekanan api Phoenix-nya tiba-tiba meningkat. Zes gelombang. Zes gelombang. Rambut Feng Xiluo cepat dibakar, rambut hitam panjang awalnya hampir 2 kaki dengan cepat direduksi menjadi arang. Feng Xiluo sudah lama menghabiskan seluruh energinya. Dia tidak memiliki sedikit pun cadangan, karena api Phoenix-nya tiba-tiba ditekan oleh Yun Ce. Dia sama sekali tidak memiliki sedikit pun kekuatan ekstra untuk membalas. Dia mulai merasakan tubuhnya dan kobaran api semakin ditekan, semua kobaran apinya ditelan oleh api Yun Ce. Ketakutan muncul di matanya, diikuti oleh keputusasaan. Kemudian, semua itu berubah menjadi kejahatan dan kegilaan. Bagaimana mungkin aku kalah dari sepertimu? Feng Xiluo meraung dengan suara serak, matanya semerah darah. Mengangkat kepalanya, dia dengan keras meludahkan seteguk darah. Darah segar mendarat di tubuh Feng Xiluo dan mulai membakar dengan cepat. Sorot mata Yun Ce berubah sedikit. Karena darah yang baru saja Feng Xiluo keluarkan bukanlah darah biasa, itu adalah esensi darahnya. Darah biasa dapat diregenerasi, tetapi praktis tidak ada kemungkinan generasi esensi darah. Apa yang dikonsumsi bukanlah energi fisik atau energi yang dalam, tetapi kemampuan bawaan, kehidupan, dan sumber daya mereka. Kecuali seorang praktisi yang mendalam didorong ke pintu kematian, ia tidak akan pernah memilih untuk membakar esensi darahnya. Feng Xiluo sudah benar-benar marah. Jika lawannya adalah seseorang yang seumuran dengan Yun Ce, dengan kekuatan mendalam yang sama, jika dia kalah, meskipun dia akan kecewa, tidak puas, dan mungkin kehilangan beberapa rasionalitas, dia tidak akan pernah pergi sejauh kehilangan semua akal sehat dan membakar esensi darahnya. Namun, Yun Ce telah menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini, menunjukkan kekuatan mendalam yang sangat lemah. Dengan demikian, sebagai Pangeran Phoenix, serta nomor 1 generasi muda, Feng Xiluo, akan menganggap dirinya tinggi dan perkasa di depan Yun Ce. Di depan semua pahlawan dunia dan di depan 7 negara Sky yang mendalam dan tempat-tempat suci, dia akan bertindak seolah-olah dia seorang hakim, menunjukkan penghinaan, ejekan, meremehkan dan bahkan memanggilnya, di setiap kalimat. Jika lawannya adalah seseorang yang seumuran dengan Yun Ce, dengan kekuatan mendalam yang sama, jika dia kalah, meskipun dia akan kecewa, tidak puas, dan mungkin kehilangan beberapa rasionalitas, dia tidak akan pernah pergi sejauh kehilangan semua akal sehat dan membakar esensi darahnya. Namun, Yun Ce telah menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini, menunjukkan kekuatan mendalam yang sangat lemah. Dengan demikian, sebagai Pangeran Phoenix, serta nomor 1 generasi muda, Feng Xiluo, akan menganggap dirinya tinggi dan perkasa di depan Yun Ce. Di depan semua pahlawan dunia dan di depan 7 negara Sky yang mendalam dan tempat-tempat suci, dia akan bertindak seolah-olah dia seorang hakim, menunjukkan penghinaan, ejekan, meremehkan dan bahkan memanggilnya, di setiap kalimat.
Jika dia kehilangan begitu saja, saat menggunakan api Phoenix yang paling kuat, maka semua penghinaan, cemoohan, dan penghinaan yang dia gunakan pada Yun Ce akan dikembalikan ke dirinya sendiri tanpa batas. Semua sikap yang dia miliki sebelumnya hanya akan menjadi kesombongan dan kesombongan badut. Sebelumnya, ketika orang menyebutkannya, mereka akan memikirkan kemuliaan dan ketenarannya, tetapi setelah hari ini, hal pertama yang mereka pikirkan adalah badut yang benar-benar konyol. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang yang dia sebut, dia tidak diragukan lagi akan menjadi sampah bahkan tidak sebanding dengan, tidak dapat ditarik kembali menjadi bahan tertawaan dan aib generasi ini. Akibatnya, tidak peduli apa, dia tidak bisa kehilangan. Bahkan jika itu berarti membakar esensi darahnya, dia pasti tidak bisa kehilangan. Sebagai esensi darahnya menyala, api Phoenix Feng Siluo yang ditekan langsung melonjak, menekan secara tirani terhadap Yun Ce. Murid-muridnya sangat sedih, ketika dia kemudian tertawa dengan gila. Kamu bisa mati sekarang. Saat menghadapi Feng Siluo, Yun Ce memiliki fisik yang unggul, seni yang mendalam, keterampilan yang mendalam dan kemurnian garis keturunan Phoenix. Hanya membandingkan kekuatan dan kepadatan energi yang mendalam, Yun Ce akan jauh lebih lemah dari Feng Siluo. Setelah gerakan gila memicu esensi darahnya, dalam beberapa napas, Yun Ce ditekan ke titik ia terpaksa mundur langkah demi langkah, dalam sekejap mata. Api Phoenix di tubuh Yun Ce ditelan utuh. Namun meski begitu, belum lagi terlihat panik, bahkan tidak ada tanda keheranan di wajah Yun Ce, hanya tatapan kasihan yang dalam. Dia menyipitkan matanya dan mengangkat dunia Ode of Phoenix ke tahap kelima, Star Falling Flames. BOOOM. Phoenix terbakar di tubuh Yun Ce tiba-tiba melonjak. Nyala api awal, yang memiliki suhu yang tak tertandingi tiba-tiba naik kembali, api awalnya tak tertandingi panik menjadi lebih panik. Pada saat ini, semua anggota Sekte Phoenix Sekte hadir, dari Sekte tertinggi Guru Feng Hengkong, ke murid Phoenix biasa terendah, semua jelas merasakan darah Phoenix di tubuh mereka sendiri berdenyut untuk saat. Perasaan aneh semacam itu, bukan penekan kekuatan, atau penekan aura, itu jelas semacam penekan dunia. Bab 442 mengalahkan Divine Phoenix. Swoosh. Saat ia mengandalkan membakar esensi darah untuk secara paksa mengendalikan Yun Ce, Feng Siluo tertawa histeris dengan wajah distorsi. Di tengah tawa histerisnya, dia tiba-tiba merasakan panas yang menakutkan dan tidak biasa meletus, menyebabkan seluruh tubuhnya merasa seolah-olah terbakar. Api Phoenix yang kuat yang ia peroleh sebagai ganti membakar esensi darahnya, yang pada saat ini, langsung menghilang seperti kano kecil yang ditelan oleh gelombang besar. WARG hahaha. Jeritan menyedihkan yang paling hebat terdengar di seluruh arena. Gelombang api yang telah dipertahankan terus-menerus tiba-tiba runtuh seperti gunung yang menjulang ke arah Feng Siluo. Sosok yang benar-benar terbakar dalam api terbang keluar dari lautan api, seperti dedaunan kering yang tiba-tiba diterbangkan oleh hembusan, saat ia menghantam keras ke penghalang pertahanan yang dikelola oleh beberapa tuan. Siluo. Pangeran ke-14. Emas dari jubah Phoenix Feng Siluo dibuat menggunakan bahan yang sangat istimewa dan langka yang sangat sulit dihancurkan. Dari sisa-sisa emas pada sosok yang terbakar, anggota Divine Phoenix Sekte dapat dengan mudah mengenali bahwa orang ini pasti Feng Siluo, karena mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Feng Feiyan, yang paling dekat, segera berlari ke arahnya seperti kilat dan langsung menggunakan energi yang mendalam untuk sepenuhnya memadamkan api pada Feng Siluo yang sebelumnya terbakar. Feng Siluo benar-benar lemas, napasnya sedikit dan dia benar-benar tidak sadar. Semua rambutnya telah terbakar habis. Tubuhnya dipenuhi dengan luka bakar dan bagian yang lebih serius semuanya terbakar hitam. Selain itu, sepertinya dia tidak mengalami cedera internal. Meskipun luka bakar itu serius, mereka masih merupakan luka luar. Kalau tidak, Feng Siluo akan terbakar sampai mati dalam beberapa saat lagi. Namun, wajahnya segera mengungkapkan kemarahan total. Ini karena kondisi Feng Siluo. Jelas akibat membakar darah esensi. Dia adalah keajaiban nomor satu Divine Phoenix Clan dari era ini. Bagaimana dia bisa melepaskan bakat dan hidupnya dan hanya membakar esensi darahnya seperti ini? Ketika kedua api Phoenix bertabrakan, semuanya dilalap api, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Jika dia tahu bahwa Feng Siluo akan membakar esensi darahnya, dia bahkan akan mengganggu pertandingan hanya untuk menghentikannya melakukannya. Feng Feiyan marah di tempat. Dia ingin menamparkan Feng Siluo setidaknya beberapa ratus kali dan juga menghilangkan Yun Ce dengan tangannya yang telanjang. Namun, pada saat ini, Feng Hengkong tiba dengan sekelompok tetua. Dengan alis rajutan, dia bertanya, "Kakak, bagaimana kabar Siluo?" Feng Feiyan mendongak dan menggertakkan giginya saat dia berbicara. Dia cukup baik, namun dia sebenarnya membakar esensi darahnya. Apa? Wajah Feng Hengkong dan semua tetua segera berubah. Feng Hengkong mengepalkan tinjunya dengan erat saat wajahnya berubah hijau. Yang paling dia benci bukanlah Yun Ce, melainkan Feng Siluo. Sejak muda, Feng Siluo memiliki bakat yang tak tertandingi dan tumbuh dewasa, tidak ada yang seusia dengannya yang mampu menyamai dia. Ini membuatnya agak sombong. Dia bahkan tidak benar-benar menghormati 13 saudara lelakinya yang lebih tua darinya. Namun, memiliki bakat seperti dia, kesombongan itu wajar. Feng Hengkong selalu paling puas dengannya dan tidak pernah sekalipun memarahinya sebelumnya. Namun hari ini, dia bertemu lawan yang lebih muda darinya, yang mampu melampaui dirinya sepenuhnya. Bagaimana dia bisa menerima kekalahan? Selain itu, tepat sebelum pertandingan, dia mempermalukan dan menghina Yun Ce di depan semua orang.
Tidak peduli apa yang dia katakan dan lakukan, dia bertindak seolah-olah hidup Yun Ce sepenuhnya di tangannya. Ketika dia dikalahkan olehnya, kemauannya segera tersentak. Itu meledak sejauh ia bersedia melakukan tindakan gila seperti membakar esensi darahnya. Kehilangan, tidak diragukan lagi akan memalukan, tetapi dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi raja yang akan mengabaikan dunia. Namun, karena dia membakar esensi darahnya, konsekuensinya adalah membunuh bakatnya sendiri. Masa depannya tidak akan terbatas seperti sebelumnya. Bagi Divine Phoenix Sect, ini akan menjadi kerugian besar. Dalam kemarahannya, Feng Hengkong merasa seperti mencekik putranya yang mengecewakan. Apa yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa meskipun Feng Xiluo membakar esensi darahnya, dia masih dipukuli sepenuhnya oleh Yun Ce. Ledakan Yun Phoenix sesaat dari api Phoenix sebelumnya memiliki penindasan yang begitu tinggi sehingga rasanya seperti. Itu jelas tingkat yang lebih tinggi dari dunia Ode of Phoenix. Ledakan Yun Phoenix sesaat dari api Phoenix sebelumnya memiliki penindasan yang begitu tinggi sehingga rasanya seperti. Itu jelas tingkat yang lebih tinggi dari dunia Ode of Phoenix. Kirim dia ke Jade Phoenix Hall untuk menerima perawatan segera. Terkandung dalam suara Feng Hengkong adalah kemarahan yang sangat luar biasa. Dia memutar kepalanya dengan marah, dan melihat ke bawah, matanya berkedip-kedip dengan haus darah yang mengerikan. Api Phoenix akhirnya padam lapis demi lapis, mengungkapkan siluet Yun Ce. Yun Ce berlutut dengan satu lutut dan dia menarik napas dalam-dalam. Namun, dia tidak terlihat seperti menderita luka-luka, bahkan rambutnya sangat utuh. Di dalam api Phoenix yang mengamuk, dia tidak menderita luka bakar sama sekali. Area yang dia injak masih merupakan bagian dari panggung Phoenix. Namun, panggung yang tingginya hampir 3 meter sekarang benar-benar hilang. Di bawah kaki Yun Ce adalah puing-puing arang hitam yang tidak terlihat seperti batu giok yang membentuk panggung. Penghalang yang dibentuk oleh Tuan telah menghilang dan bau hangus, bersama dengan panas, menyebar ke seluruh arena. Dengan satu pandangan, semua orang memiliki ekspresi bingung, dan mereka tidak bisa keluar darinya. Pada titik ini, tidak ada yang bisa menemukan istilah yang dapat diterima untuk menjelaskan perasaan mereka. Pikiran dan visi yang tak terlukiskan itu. Tampaknya seolah-olah itu telah membalikkan semua keyakinan mereka. Seluruh arena hampir 300.000 praktisi yang mendalam. Dari yang terlemah hingga yang terkuat, tidak satu pun dari mereka yang dapat meramalkan ini. Bukan satu orang. Pikiran mereka bergema dengan satu kalimat ini. Divine Phoenix Empire, hilang. Dikalahkan oleh Blue Wind Nation. Generasi muda Divine Phoenix Empire terkuat, dipukuli oleh seseorang dari Blue Wind Nation. Dan praktisi yang mendalam itu bahkan lebih muda darinya. Generasi muda Divine Phoenix Empire terkuat, dipukuli oleh seseorang dari Blue Wind Nation. Dan praktisi yang mendalam itu bahkan lebih muda darinya. Tidak ada yang berani percaya akan hasil seperti itu, dan tidak ada yang berani membayangkannya. Selama lebih dari 5.000 tahun, tidak ada yang berhasil melakukannya. Namun hari ini, mereka menyaksikan momen di mana ini menjadi kenyataan. Pertandingan yang memecahkan rekor sejarah yang bertahan selama 5.000 tahun. Seorang praktisi muda yang mendalam yang memecahkan rekor 5.000 tahun. Meskipun Feng Hengkong akan meledak dan bahkan telah merasakan pembunuhan baru ditemukan untuk Yun Ce, dia tidak bertindak atau bahkan berbicara. Karena tidak peduli seberapa buruk cedera Feng Xiluo, tidak peduli apa garis keturunan atau status yang dimiliki Yun Ce, ini adalah turnamen ranking Sky Seven yang mendalam. Yun Ce mengalahkan Feng Xiluo dengan adil selama pertandingan dengan 300.000 orang sebagai saksi, termasuk yang dari Four Great Sacred Grounds. Sebagai Master Sekte dari Divine Phoenix Sekte, jika dia berani mengambil tindakan terhadap Yun Ce sekarang, itu pasti akan berada di bawah mata semua orang, dan akan merusak rasa hormat dan kekaguman Divine Phoenix Empire, menarik ejekan semua orang. Dia juga tahu betul bahwa Yun Ce hanya berani bertindak seperti ini karena alasan ini. Namun, dia mengendalikan emosinya tidak berarti bahwa semua penatua Divine Phoenix Sekte bisa melakukannya juga. Setelah Feng Xiluo dibawa pergi, tubuh Feng Feiyan tenggelam dan dia memandang Yun Ce dengan wajah penuh amarah dan menghina. Anak kecil dari Blue Wind, kamu benar-benar berani melukai Pangeran ke-14 kita. Kamu mencari mati. Petik 2. Dia tidak menyebutkan bahwa Feng Xiluo terpaksa membakar esensi darahnya sendiri. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai lelucon di antara lelucon. Feng Xiluo jelas tidak lemah, dan meskipun tidak menderita banyak luka setelah mengalahkannya, yang membakar esensi darahnya, itu masih membebani Yun Ce. Dia terengah-engah dan tampak seolah-olah dia tidak memiliki energi yang cukup untuk berdiri, tetapi dia masih terlihat galak dan bahkan menimpali dengan benar, jadi apa? Ini pertandingan turnamen ranking Bangsa Langit 7 yang mendalam, dan aku mengalahkannya Feng Xiluo dengan adil. Selama pertandingan, cedera adalah hasil dari keterampilan yang lebih rendah. Mungkinkah Kekaisaran Phoenix Surgawi Anda adalah pecundang yang sakit yang tidak mampu untuk dilukai? Apa kau akan membunuhku sekarang karena aku membuatmu marah? Petik 2. Kamu, Feng Feiyan sangat marah, dan sekarang Yun Ce membalas, warna wajahnya berubah. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, teriakan marah lain datang dari kursi. Betul, ini adalah pertandingan turnamen peringkat. Apakah seseorang terluka atau tidak tergantung pada kemampuannya. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan, bagaimana orang lain bisa disalahkan? Siapa kamu yang menyalahkan Yun Ce? Ling Jie mengerutkan tenggorokannya dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk berteriak. Sama seperti Ling Jie selesai, Hua Minghai juga berteriak keras, itu benar. Selama pertandingan, bahkan ketika seseorang terbunuh, masalahnya tidak dikejar.
Ini adalah fakta yang tidak berubah tentang sejarah turnamen peringkat bangsa Sky Seven yang mendalam, dan aturan yang bahkan seorang idiot pun akan tahu. Selanjutnya, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Divine Phoenix Empire Anda. Apakah itu berarti bahwa kontestan dari negara lain diizinkan untuk terluka, tetapi tidak ada orang dari Sekte Phoenix Surgawi Anda? Saat mereka berdua selesai, seluruh arena berubah menjadi keributan. Semua praktisi mendalam yang gelisah dan bersemangat dari Blue Wind Empire semua menjadi hot head dan berteriak bersama mereka. Segera, semakin banyak orang mulai berteriak. Tidak hanya orang-orang dari Blue Wind Nation, bahkan para praktisi mendalam dari 5 negara lainnya mulai bersorak untuk Yun Che, menyerukan ketidakadilan. Fakta bahwa Yun Che mengalahkan Feng Siluo bukan kebanggaan bagi Blue Wind Nation, itu juga kebanggaan bagi ke-6 negara. Ini adalah pertama kalinya dongeng seperti itu terjadi pada 6 negara. Sama seperti Ling Jie selesai, Hua Minghai juga berteriak keras, itu benar. Selama pertandingan, bahkan ketika seseorang terbunuh, masalahnya tidak dikejar. Ini adalah fakta yang tidak berubah tentang sejarah turnamen peringkat bangsa Sky Seven yang mendalam, dan aturan yang bahkan seorang idiot pun akan tahu. Selanjutnya, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Divine Phoenix Empire Anda. Apakah itu berarti bahwa kontestan dari negara lain diizinkan untuk terluka, tetapi tidak ada orang dari Sekte Phoenix Surgawi Anda? Saat mereka berdua selesai, seluruh arena berubah menjadi keributan. Semua praktisi mendalam yang gelisah dan bersemangat dari Blue Wind Empire semua menjadi hot head dan berteriak bersama mereka. Segera, semakin banyak orang mulai berteriak. Tidak hanya orang-orang dari Blue Wind Nation, bahkan para praktisi mendalam dari 5 negara lainnya mulai bersorak untuk Yun Che, menyerukan ketidakadilan. Fakta bahwa Yun Che mengalahkan Feng Siluo bukan kebanggaan bagi Blue Wind Nation, itu juga kebanggaan bagi ke-6 negara. Ini adalah pertama kalinya dongeng seperti itu terjadi pada 6 negara. Dalam sekejap mata, keributan menyebar ke seluruh arena. Untuk beberapa turnamen, begitu banyak praktisi mendalam kami terluka dan kami tidak mengejar masalah. Sekarang salah satu murid dari Divine Phoenix Sekte telah terluka, apa yang memberimu hak untuk mengejar masalah? Sepertinya kamu ingin membalas dendam juga. Petik 2. Divine Phoenix Sekte yang terhormat hanya bisa sebesar ini. Bahkan seorang idiot bisa mengatakan bahwa Yun Che sudah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, pangeran ke-14 itu akan berubah menjadi abu sekarang. Anda tidak hanya tidak berterima kasih kepada Yun Che, Anda ingin bertanya dan mengancamnya. Sebagai sekte nomor 1 di benua langit yang mendalam, bisakah kamu setidaknya menyelamatkan sedikit muka? Jika Anda menginginkannya seperti itu, mengapa tidak hanya mengikis turnamen ranking 7 bangsa langit yang mendalam? Orang-orang dari 6 negara lain dapat terbunuh dan terluka, tetapi bukankah satu orang dari Divine Phoenix dapat terluka? Petik 2. Jika Anda berani membalas dendam pada Yun Che, bahkan jika Anda 10 kali lebih kuat dari kami 6 negara akan memandang rendah Anda untuk generasi yang akan datang. Keributan menyebar dengan cepat, dan segera seluruh arena ada di sisi Yun Che. Beberapa orang yang berteriak hampir membuat semua orang tuli. Jika itu hanya satu orang, menghadapi tekanan absolut dari Divine Phoenix Sect, bahkan jika dia benar-benar tidak bahagia, tidak puas, dan memandang rendah mereka, dia tidak akan berani mempertanyakan kerajaan Phoenix Suci. Namun, di antara jutaan praktisi mendalam dari 6 negara, ada yang berani melawan mereka tanpa terpengaruh. Semakin banyak mereka berbicara, semakin sulit menjadi. Yun Che mengalahkan Divine Phoenix Sekte adalah kebanggaan bagi semua 6 negara, dan semua praktisi mendalam lainnya bangga akan hal ini. Fakta bahwa mereka bisa mempertanyakan Divine Phoenix Sect, tidak diragukan lagi adalah pengalaman yang memuaskan. Dan ini, adalah hasil yang Yun Che harapkan untuk dilihat, atau harus kita katakan, prediksi. Bab 443 datang ke pertempuran. Sebagai penatua agung Phoenix Sekte, seorang tokoh top di dunia ini, kebingungan juga terpampang di wajah Feng Feiyan. Dia telah hidup selama ratusan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu tanpa tahu bagaimana harus menanggapinya. Hatinya bahkan lebih marah, tapi dia tidak punya keberanian untuk berurusan dengan Yun Che sama sekali. Akan mudah baginya untuk membunuh Yun Che, tetapi ketika menghadapi pertanyaan seluruh arena, jika dia benar-benar bergerak, itu akan membangkitkan kemarahan dari dunia praktisi mendalam 6 negara. Seluruh Sky mendalam, bahkan orang-orang dari Divine Phoenix Empire, akan memperlakukannya dengan jijik dan jijik. Divine Phoenix Empire dipertanyakan oleh 6 negara, adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pangeran Mahkota Dewa Surgawi Phoenix Feng Ximing berdiri. Dengan menggunakan energi mendalam yang kuat, dia langsung menenggelamkan Clamoring dengan suara yang dalam, mengumumkan ke arena, Anda dapat diyakinkan, meskipun Divine Phoenix Empire kami tidak pernah kehilangan turnamen peringkat, kami sama sekali tidak akan kalah. Selain itu, tidak ada murid Phoenix saya yang takut terluka. Apa yang ditanyakan Surgawi Phoenixku, bukan apakah Yun Che telah melukai pangeran sekte saya, melainkan, garis keturunannya dan seni yang dalam. Petik 2. Dia mengaku sebagai warga negara Angin Biru, tetapi garis keturunannya adalah garis keturunan Phoenix yang milik sekte Phoenix Surgawiku. Seni mendalam yang baru saja dia tunjukkan, adalah Ode Dunia Phoenix yang terkenal di dunia milik Divine Phoenix Sekteku. Petik 2. Kebocoran garis keturunan adalah tabu Divine Phoenix Sekte saya, selama 5.000 tahun terakhir, itu tidak pernah ditoleransi. Kebocoran seni yang mendalam, adalah tabu yang paling parah. Di antara kalian semua, sekte mana yang akan mentoleransi seni mendalam inti mereka sendiri yang muncul di tubuh orang luar? Penatua Agung menanyai Yun Che, apa yang salah tentang itu?
Telinga mereka yang berteriak Feng Ximing ke arah bergetar. Divine Phoenix Crown Prince mungkin menyerang teror ke dalam hati orang-orang, dan dia berteriak-teriak di arena setelah beberapa napas. Yun Ce mengangkat kepalanya dan berkata dengan sinis, Sampai sekarang, kalian masih memiliki pipi untuk mengatakan bahwa garis keturunan Phoenix saya berasal dari kalian. Anda ulangi lagi dan lagi, mengatakan bahwa saya adalah seorang bocor dari Divine Phoenix Sekte Anda. Maka, mengapa orang yang telah mewarisi garis keturunan kerajaan, yang memiliki garis keturunan paling berbakat, kalah dari saya dalam kompetisi murni api Phoenix? Ketika semua dikatakan dan dilakukan, siapa yang pantas disebut? Jika aku bocor dari garis keturunan bangsatmu, lalu apa yang kalian pikirkan? Petik 2. Kata-kata Yun Ce ini hanya menyebabkan Feng Ximing tidak bisa mengucapkan tanggapan untuk waktu yang lama. Dia nyaris tidak memikirkan tanggapan dengan susah payah, dan ketika dia akan mengucapkan kata, kamu, sebuah suara biasa yang mengesankan datang di udara, menyebabkan dia tiba-tiba menutup mulutnya. Ini karena suara itu milik Feng Hengkong. Diam, berhenti bicara, kalian semua. Petik 2. Feng Hengkong bergeser di udara. Memutar tubuhnya, dia kembali ke tempat duduknya. Wajahnya sangat tenang, tidak ada sedikit pun amarah yang terlihat, dan bahkan suaranya setenang air yang tergenang, berhentilah berdebat tentang masalah garis keturunan dan seni mendalam untuk saat ini. Lagi pula, ini adalah arena turnamen peringkat, semua pahlawan dan teman-teman Secret Grounds kami ada di sini, dan mereka ada di sini untuk turnamen peringkat, bukan untuk mengawasi kami menyelesaikan urusan sektoral kami. Hal lain dapat diselesaikan setelah turnamen peringkat. Petik 2. Saat Feng Hengkong membuka mulutnya, seluruh arena langsung sunyi. Dia mengalihkan pandangannya ke Yun Ce dan berkata dengan lembut, Yun Ce, terlepas dari masalah lain, Anda telah mengalahkan Feng Siluo. Itu memang mengesankan, tetapi Anda punya satu hal yang salah. Anda telah mengalahkan Feng Siluo, tetapi Anda belum mengalahkan Divine Phoenix Sekte saya. Petik 2. Saat suara Feng Hengkong mendarat, 9 siluet merah-merah naik ke udara, mengelilingi langit di atas Yun Ce, masing-masing tubuh mereka terbakar dengan api Hunix. WHOAA. Arena langsung menjadi berisik. Semua orang hanya bereaksi saat itu. Memang benar bahwa Yun Ce mengalahkan Feng Siluo. Tapi itu hanya mengalahkan Feng Siluo. Tim yang berpartisipasi dari Divine Phoenix Sekte memiliki total 10 orang. Terlepas dari Feng Siluo, masih ada 9 lagi. Yun Ce telah mengalahkan Feng Siluo, tapi kekuatannya yang dalam sangat habis. Jika 9 anggota Phoenix menyerang, itu hanya akan menjadi pertempuran sepihak, itu bahkan akan sedikit tak tahu malu. Namun, itu tidak akan melanggar aturan turnamen peringkat sama sekali. Biasanya, Divine Phoenix Sekte sama sekali tidak akan melakukan tindakan mencela diri seperti itu. Sebelum bertarung dengan Yun Ce, mereka juga hanya memobilisasi Feng Siluo saja. Tapi, sekarang setelah keadaan seperti itu, dengan Feng Siluo dikalahkan, mereka sudah kehilangan muka, dan tidak mampu membuang turnamen peringkat juga. Selain itu, ini adalah kesempatan yang paling cocok untuk menghilangkan Yun Ce. Oh tidak, wajah Hua Minghai berubah menjadi gelap, dia mengepalkan giginya, dan berkata, Kaisar Phoenix ini jelas mencoba menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Bos Yun. Apa? Ling Jie mengungkapkan wajah ngeri. Setelah Feng Siluo dikalahkan, 9 lainnya dari Divine Phoenix Sekte melanjutkan pertempuran benar-benar sesuai dengan aturan. Tidak ada yang bisa mengecam itu. Dan sebelumnya, ketika seluruh arena berteriak untuk Bos Yun, kebanyakan dari mereka berteriak untuk saling membebaskan dalam kasus cedera serius atau kematian. Kaisar ini, jelas meminjam tuntutan kami sebelumnya untuk menggunakan kata-kata kami sendiri terhadap kami, memungkinkan 9 ini orang-orang untuk, dengan adil dan terhormat, membunuh Yun Ce. Omong kosong. Ini, Kaisar Dogi ini. Mata Ling Jie terbuka lebar, langsung berteriak, Bos, cepat menyerah. Omong kosong. Ini, Kaisar Dogi ini. Mata Ling Jie terbuka lebar, langsung berteriak, Bos, cepat menyerah. Mengalah kakakmu. Hua Minghai menamparkan tengkorak Ling Jie, mengertakkan gigi dan berkata, karakter Bos Yun praktis lebih keras daripada besi yang mendalam, bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan pernah menyerah. Jangan khawatir untuk sekarang. Hua Minghai menarik napas dalam-dalam, Bos Yun sepertinya tidak pacaran dengan kematian hari ini. Dia mungkin telah memikirkan situasi seperti itu sebelumnya. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi dia mungkin punya rencana. Ling Jie mengangguk. Dia hanya bisa mengepalkan rahangnya dan menonton dengan mata terbelalak. Meskipun dia benar-benar ingin bergegas ke depan untuk berpartisipasi atas nama seorang praktisi Blue Wind yang mendalam untuk bertarung bersamanya, dengan kekuatan yang mendalam, bahkan jika 100 dari dia pergi, dia akan tetap sama sekali tidak membantu. Kata-kata Hua Minghai persis pikiran di hati Feng Hengkong. Meskipun itu terlalu tak terbayangkan, jenis penindasan samar-samar yang dia rasakan dari api Yun Ce Phoenix dan kekuatan berlebihan dari energi Phoenix yang mendalam membuatnya samar-samar mulai merasa bahwa mungkin garis keturunan Yun Ce benar-benar bukan dari Divine Phoenix Sect mereka. Dia telah mengalahkan generasi terkuat, Feng Siluo, yang menang dalam segala hal. Mungkin sebagian besar murid Phoenix, bersama dengan yang lain, sudah mulai curiga bahwa garis keturunan Yun Ce mungkin tidak bocor dari Divine Phoenix Sect. Jika tidak, bagaimana itu yang didasarkan murni pada kompetisi api Phoenix, dia lebih kuat daripada Pangeran Phoenix Surgawi terkuat. Di atas itu, sejak lama, roh Phoenix Sekte mereka telah dengan jelas menyebutkan bahwa di benua langit yang mendalam, memang ada warisan Phoenix yang lain.
Feng Hengkong telah sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa partisipasi Yun Ce dalam turnamen peringkat adalah untuk meminta kekuatan pengaruhnya di depan semua orang, di bawah pengawasan puluhan ribu penonton. Dia ingin membuktikan bahwa garis keturunannya tidak berasal dari Divine Phoenix Sect. Jika mereka tidak melenyapkannya dengan cepat dan memungkinkannya untuk memberikan bukti yang tak terbantahkan, maka Divine Phoenix Sect tidak akan memiliki alasan untuk melakukan apapun atau mengendalikannya, setidaknya tidak secara terbuka. Tapi diam-diam, berdasarkan dampak guncangan dunia yang dibawanya hari ini, itu masih akan sangat sulit. Berdasarkan keluhan yang dia dan Divine Phoenix Sekte miliki, mereka pasti tidak bisa menjadi teman, hanya musuh. Berdasarkan bakatnya yang menakutkan, jika dia adalah musuh di masa depan, yang tidak akan curiga bahwa dia akan menjadi ancaman besar bagi Divine Phoenix Sekte. Selain dari ini, Divine Phoenix Sekte-nya mendominasi 7 negara selama 5.000 tahun. Menjadi pemilik tunggal garis keturunan dewa dan seni mendalam dewa adalah kebanggaan mereka, bagaimana mereka akan membiarkan Sekte Phoenix lain muncul. Oleh karena itu, tidak peduli dari mana asal garis keturunan Yun Ce, dia harus mati hari ini. Tidak peduli apa, untuk membunuhnya di turnamen peringkat, bahkan jika semua orang, termasuk orang-orang dari Secret Grounds, tahu bahwa mereka sengaja membunuh Yun Ce, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena itu sepenuhnya sesuai dengan aturan turnamen peringkat yang diteriakkan oleh arena. Sebelum, masing-masing dari 9 murid Phoenix memiliki wajah penuh amarah. Mereka secara alami dihina oleh kekalahan Feng Siluo yang menghancurkan. Dan 9 orang ini jelas bukan murid Phoenix biasa, mereka 9 jenius hanya di urutan kedua dari Feng Siluo di generasi muda Divine Phoenix Sect. Kemampuan individu mereka tidak dapat dibandingkan dengan Feng Siluo, tetapi dengan 8 tahta tingkat 6 dan tahta tingkat 5, kekuatan gabungan mereka tidak diragukan lagi akan melebihi satu Feng Siluo sejauh bermil-mil. Yun Ce baru saja mengalahkan Feng Siluo, mengkonsumsi sebagian besar energinya yang mendalam. Dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan kekuatan gabungan 9 keajaiban Sekte Phoenix Sekte. Yun Ce, Anda hanya mengalahkan pangeran ke-14 kami. Jika Anda berpikir untuk mengalahkan Divine Phoenix Sect kami, Anda melamun. Murid Phoenix terkemuka di depan Yun Ce yang memegang pedang menyala berkata dengan keras. 10 melawan 1, namun kamu masih memiliki pipi untuk mengatakan dengan cara percaya diri dan benar seperti itu. Yun Ce mengambil pedangnya, wajahnya penuh cemoohan. 10 melawan 1, namun kamu masih memiliki pipi untuk mengatakan dengan cara percaya diri dan benar seperti itu. Yun Ce mengambil pedangnya, wajahnya penuh cemoohan. Apa lelucon? Murid Phoenix di sebelah kanannya mengertakkan gigi dan mencibir, kamu masih benar-benar percaya bahwa karena kamu telah mengalahkan pangeran kami, bangsa angin birumu akan dapat mengalahkan Sekte Phoenix Sakti saya. Anda hanya menyimpang, sulit untuk menemukan bahkan dalam 10.000 tahun. Namun, di Divine Phoenix Sekte saya, ada ahli kuat di mana-mana yang mampu menghancurkan seluruh bangsamu. Petik 2. Benar kata, seorang murid Phoenix melanjutkan dari belakang, tidak heran Blue Wind Nation hanya mengirimmu untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat. Karena di seluruh Blue Wind Nation, selain Anda, bahkan jika seluruh bangsa digeledah, orang kedua yang mampu berdiri di panggung ini tidak dapat ditemukan. Ah, bangsa Blue Wind yang tidak berpenghuni, bahkan memikirkan itu lucu. Jika seperti ini, jangan pernah berpikir untuk menang melawan Divine Phoenix Empire-ku. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara yang mengejutkan tiba-tiba datang dari luar, diikuti oleh teriakan khawatir dari seorang murid Phoenix, siapa di sana, Anda berani masuk. Ah. Nyah. Ledakan. Suara gegabah yang memekakan telinga datang dari luar. Suara ini membuat Yun Ce yang mengerutkan kening melakukan pengambilan ganda. Suara ledakan yang mendalam dan jeritan seorang murid Phoenix mengikuti. Ketika semua orang tanpa sadar berpaling untuk melihat dari mana suara itu berasal, ujung tinggi dinding di arena tiba-tiba meledak. Sesosok besar terbang keluar dari puing-puing, suaranya seperti guntur bergema di seluruh arena. Siapa bilang Blue Wind tidak punya siapa-siapa? Praktisi mendalam Blue Wind, Xia Yuanba, telah datang untuk berpartisipasi. Bab 444 The Awakened Overlord. Kamu siapa? Sebenarnya ada seseorang yang berani melangkah dengan paksa ke arena turnamen ranking 7 bangsa, Phoenix Realm Divine Phoenix Empire. Feng Hengkong dengan ringan mengangkat kepalanya, dan melirik pengacau itu di udara. Namun, pada saat berikutnya, ketenangan di wajahnya menghilang tanpa jejak, dan syok melintas melewati matanya. Menjadi yang paling dekat dengannya, alis Feng Feiyan tenggelam. Tepat ketika dia akan bertindak, ketika energinya yang dalam hanya diedarkan di tengah jalan, saluran itu dihentikan dengan paksa. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget mirip dengan Feng Hengkong, dan dia hanya menyaksikan dengan mata melebar saat sosok besar dan besar itu turun dengan ganas dengan aura ganas yang tiada taraf, mendarat dengan berat di sebelah Yun Ce. Bang! Tanah di bawah kakinya langsung hancur, dan garis retakan langsung menyebar di bawah kakinya. Hanya dalam hitungan detik, retakan membentang hingga lebih dari 1 kilometer, secara langsung mengiris setengah kursi penonton suatu negara, dan bahkan lebih, menyebabkan wajah para praktisi yang mendalam di kursi menjadi pucat ketakutan. Pada saat dia mendarat, 9 murid Phoenix Genius yang mengelilingi Yun Ce, semua merasakan gelombang udara seperti tsunami yang menekan ke arah mereka. Mereka semua mendengus pada saat yang sama, dan didorong puluhan meter oleh gelombang udara ini. Syok dan ketakutan ditampilkan pada setiap wajah mereka. Hanya saja kekuatan keturunannya telah mendorong mereka semua kembali. Kekuatan orang ini, betapa mengerikannya itu. Oh,
Master spiritual Guchang dengan penuh perhatian memandang sosok yang turun, dan mengingat auman nyaringnya sebelumnya, yang bergema di seluruh stadion. Orang yang turun dari langit memiliki sosok yang sangat besar. Seluruh tubuhnya sekuat monster, setiap otot di tubuhnya melotot tinggi, dan berkilau dengan kilau yang hanya bisa dimiliki logam. Hanya melihat mereka, bisa dibayangkan betapa menakutkan kekuatan yang disembunyikan di masing-masing dari mereka. Melihat orang ini, semua ahli di Divine Phoenix Sekte membawa wajah shock. Karena aura mendalam yang dipancarkan dari tubuh orang ini. Jelas dari alam mendalam Tyrant. Dan jika itu hanya seorang tuan, itu tidak akan cukup untuk mengejutkan mereka sampai sejauh itu. Mereka dapat dengan jelas melihat bentuk ketidakdewasaan di wajah orang ini, yang sosoknya sangat besar dan besar. Energi mendalam yang kuat dapat memperlambat proses penuaan, dan menyembunyikan usia seseorang, namun, tidak mungkin untuk mempertahankan bentuk ketidakdewasaan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang pemuda. Dengan kata lain, usia orang ini, bahkan paling banyak, tidak akan melebihi 20. Tuan yang belum berumur 20 tahun. Dan aura ini, jelas seperti Overlord tingkat menengah, yang bisa menekan 70% dari para ahli kelas Elder di Divine Phoenix Sect. Ketika Feng Feiyan dan Feng Hengkong, yang berada di antara para pakar kelas atas dari Sky Mendalam, menyadari kebenaran ini, bahkan mereka telah jatuh ke dalam kesurupan sejenak. Bahkan dengan kepribadian Feng Feiyan yang kejam, ketika menghadapi pengganggu yang menerobos dinding untuk memasuki daerah ini, dia tidak berani bertindak gegabah. Tuan kelas menengah yang belum genap berusia 20 tahun. Ini terlalu menakutkan untuk sebuah konsep. 9 murid Phoenix yang terpesona hanya oleh auranya saja, menatapnya dengan mata yang sangat ketakutan. Untuk sesaat, mereka pada dasarnya bahkan tidak berani melangkah maju. Namun, Yun Che, yang paling dekat dengan titik pendaratannya, tidak didorong bahkan 1 inci pun oleh gelombang udara. Jelas, dia sengaja, dan dengan paksa melemahkan gelombang udara yang menuju ke arah Yun Che dengan kemauannya. Yun Che perlahan-lahan berbalik, dan melihat dengan kaget pada sosok belakang di garis pandangnya. Itu sangat akrab, namun, aura itu benar-benar asing, ke titik di mana dia pada dasarnya tidak percaya. Yuan Ba. Panggilan Yun Che tiba-tiba mengguncang sosok besar. Perlahan, ia mulai berbalik. Gilirannya tak tertandingi lambat, dan selama seluruh proses, tubuhnya menggigil seperti saringan. Tidak diketahui apakah itu karena kegembiraannya yang ekstrim, atau ketakutan bahwa orang yang akan dia temui setelah berbalik, bukanlah orang yang benar-benar dia harapkan. Akhirnya, tubuhnya benar-benar berbalik, mengungkapkan wajah yang telah terdistorsi karena kegembiraan. Xia Yuanba. Setelah berpisah lebih dari 2 tahun, sosok Xia Yuanba, yang sudah mengejutkan di tempat pertama, sekali lagi tumbuh 15 cm lagi. Di depan Yun Che, dia adalah raksasa mutlak. Penampilannya menjadi sedikit dewasa. Matanya dan tempat di antara alisnya tidak lagi memiliki kekonyolan dan kelemahan yang pernah dimiliki sebelumnya. Sebaliknya, sekarang ada ketegasan, dan perasaan menindas yang mampu menggoncangkan hati seseorang, yang tidak pernah muncul darinya di masa lalu. Sombong auranya, dibandingkan dengan kelemahan sebelumnya, pada dasarnya berbeda dunia. Namun, Yun Che tumbuh bersama dengannya. Tidak peduli seberapa besar perubahan yang mereka berdua miliki, bahkan jika mereka belum bertemu selama lebih dari 10 tahun, hanya dengan pandangan sekilas, mereka masih akan dapat saling mengenali. Namun, Yun Che tumbuh bersama dengannya. Tidak peduli seberapa besar perubahan yang mereka berdua miliki, bahkan jika mereka belum bertemu selama lebih dari 10 tahun, hanya dengan pandangan sekilas, mereka masih akan dapat saling mengenali. Saudara ipar. Ketika Xia Yuanba mengucapkan 3 kata ini, air mata langsung mengalir, dan suaranya berubah sangat tidak bisa dimengerti karena air matanya yang tercekat. Kakak ipar, kakak ipar. Xia Yuanba berteriak dengan suara gemetar, dan kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju, sosok raksasa itu langsung memelototi Yun Che. 2 lengan besar memeluknya dengan erat, dan begitu saja, di depan beberapa juta orang, dia mulai meraung keras. Seorang pria yang sosoknya sama Humongous itu, benar-benar menangis begitu memilukan. Setiap sudut stadion, dipenuhi dengan ratapan dan tangisannya. Yuanba, itu benar-benar kamu. Yun Che menekankan tangannya ke lengan Xia Yuanba, dan dengan ringan tersenyum. Kejutan dan ketidakpercayaan dalam hatinya dengan cepat menghilang, dan apa yang menggantikan mereka, adalah kehangatan dan kenyamanan. Xia Yuanba telah berubah. Kekuatannya terbalik. Matanya, sikapnya, aura, semuanya telah benar-benar berubah. Namun, suara yang biasa dia panggil, sensasi dari pelukan, dan air mata yang hanya akan jatuh di depannya. Tidak berubah sama sekali. Dia masih Xia Yuanba yang dia kenal dan dekat sejak kecil. Kakak ipar, ini benar-benar kamu, Xia Yuanba mengatakan kata-kata yang persis sama dengan Yun Che. Bahunya terangkat, dan apapun yang dia lakukan, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Tidak peduli bagaimana seseorang dapat berubah, emosi yang paling berharga, dan paling berharga dalam jiwa seseorang tidak akan pernah berubah. Selain itu, semua perubahan yang dia lakukan dalam 2 tahun terakhir ini, semuanya karena Yun Che. Meskipun dia sudah mengetahui berita bahwa Yun Che tidak benar-benar mati 2 tahun yang lalu dari ayahnya, ketika dia melihat Life dan Well Yun Che dengan matanya sendiri, dia masih gelisah sampai pada titik di mana dia benar-benar tidak dapat mengendalikan emosinya sendiri. Lin Jie menatap raksasa yang memeluk Yun Che, dan setelah menatap kosong untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menjerit aneh. Apa yang terjadi? Siapa orang itu? Apakah Anda mengenalnya? Hua Minghai buru-buru bertanya.
Aku mengerti. Tapi, Ling Jie menarik napas dalam-dalam. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa menyuarakan kata-katanya dengan benar. Dia secara alami melihat Xia Yuanba sebelumnya, karena saat itu, dia pergi bersama Yun Che ke Heavenly Sword Villa untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking angin biru. Dua sifat terbesarnya adalah, satu, sosoknya yang besar, dan dua, kekuatannya yang dalam dan lemah. Mustahil untuk tidak meninggalkan kesan mendalam pada Ling Jie. Lalu, dia juga alasan mengapa Yun Che disegel di Terrace Management Sword. Namun, jelas, kekuatan mendalam Xia Yuanba saat itu hanyalah di realem mendalam realem. Dapat dikatakan bahwa Xia Yuanba adalah orang dengan bakat terburuk yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Namun, saat dia turun, auranya pada dasarnya mampu menghancurkan bumi, dan 9 Trons Genius dari Divine Phoenix Sect bahkan diledakkan puluhan meter jauhnya hanya dari auranya saja. Namun, saat dia turun, auranya pada dasarnya mampu menghancurkan bumi, dan 9 Trons Genius dari Divine Phoenix Sect bahkan diledakkan puluhan meter jauhnya hanya dari auranya saja. Kontras ini, pada dasarnya terlalu besar, sampai-sampai dia pada dasarnya tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang salah dengan dunia ini? Bos mengalahkan Feng Xiluo. Kesimpulan ini sudah cukup mencengangkan. Tapi ini sampah di antara sampah saat itu, sebenarnya. Orang ini, keheranan ekstrim terungkap dari ekspresi Ling Kun, dan keheranan ini beberapa kali lebih banyak dibandingkan dengan ketika Yun Che mengalahkan Feng Xiluo. Karena dia pernah bertemu Xia Yuanba juga. Saat itu, dia berada di bawah arlojinya ketika Yun Che menggunakan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Xia Yuanba. Jika bukan karena kata-kata dia berbicara kepada Yun Che, dan itu emosi tak terkendali, bahkan jika penampilannya mirip, dia pasti tidak akan percaya bahwa mereka adalah orang yang sama persis. An Overlord, Ye Xinghan, yang memiliki sikap longgar sepanjang waktu, pada saat ini, sangat mengerutkan kening juga. Jelas, tidak mungkin bagi Tuan Besar ini yang usianya belum melewati 20, untuk tidak membuatnya memperhatikan. Tuan Balai Muda, Ling Kun berbicara, jika saya mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu, kekuatan mendalam orang ini hanya di alam mendalam dasar, apakah Anda percaya? Saya melihat bahwa Penatua Ling Kun juga tahu cara membuat lelucon yang tidak berasa seperti itu. Ye Xinghan menyeringai. Ho, Ling Kun terkekeh, dan tidak lagi mengatakan sepatah kata pun. Siapa kamu? Anda benar-benar berani menerobos ke alam Phoenix kami. Feng Feiyan tiba di udara di atas Xia Yuanba, dan berkata dengan suara rendah. Namun, dia masih tidak berani bertindak gegabah. Karena untuk seorang tuan pada usia yang sangat muda, satu-satunya tempat kelahiran yang bisa dia pikirkan, adalah tempat suci. Guru spiritual Guchang berdiri dari kursinya. Sambil memegang pengocok ekor kuda di tangannya, dia dengan tenang tersenyum. Anak ini adalah murid pintu tertutup terakhir Gu. Murid yang saya kasihi memiliki kepribadian yang ceroboh, dan karena dia tiba-tiba melihat kerabatnya, dia kehilangan kendali emosinya, mengejutkan semua orang. Saya berharap bahwa sekte Anda yang terhormat tidak tersinggung. Petik 2. Ketika guru spiritual Guchang sendiri berdiri untuk berbicara, Feng Hengkong buru-buru berdiri juga. Dengan ekspresi heran, katanya. Jadi dia sebenarnya adalah murid dari guru spiritual Gu, tidak heran dia memiliki kekuatan luar biasa yang menakjubkan pada usia yang sangat muda. Aku bertanya-tanya berapa usia muridmu yang terhormat tahun ini. Guru spiritual, Guchang dengan ringan tersenyum. Murid saya yang terkasih sudah berusia 18 tahun ini. Petik 2. Ketika 3 kata, 18 tahun, diucapkan, mereka yang budidayanya belum menjadi tuan dan tidak dapat memeriksa tingkat kekuatan mendalam Xia Yuanba, tidak benar-benar merasakan apapun. Namun, wajah Feng Hengkong, Feng Feiyan, dan berbagai tetua besar Dewa Phoenix Sekte memucat dari keterkejutan. Bahkan alis Ye Xinghan telah berkedut keras untuk sesaat. Guru spiritual, Guchang dengan ringan tersenyum. Murid saya yang terkasih sudah berusia 18 tahun ini. Petik 2. Ketika 3 kata, 18 tahun, diucapkan, mereka yang budidayanya belum menjadi tuan dan tidak dapat memeriksa tingkat kekuatan mendalam Xia Yuanba, tidak benar-benar merasakan apapun. Namun, wajah Feng Hengkong, Feng Feiyan, dan berbagai tetua besar Dewa Phoenix Sekte memucat dari keterkejutan. Bahkan alis Ye Xinghan telah berkedut keras untuk sesaat. Feng Hengkong berkata dengan suara heran. Seperti yang diharapkan dari murid tertutup guru spiritual Guchang telah secara pribadi menerima. Pada usia 18 tahun, dia sebenarnya sudah berada di ranah tuan besar. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Selamat kepada guru spiritual Guchang karena memiliki murid yang begitu berbakat. Petik 2. Feng Hengkong tidak dengan sengaja mengurangi volumenya sendiri, dan dengan energinya yang sangat besar, suaranya secara alami menyebar ke seluruh stadion dengan mudah. Ketika beberapa kata, berusia 18 tahun, dan Tuan, diucapkan keluar dari mulutnya, tidak satu pun praktisi di stadion tidak tercengang. Napas udara yang Ling Jie bawa ke perutnya, langsung menyembur keluar. Overlord. Persetan. Di tempat lain, jarang melihat Overlord bahkan sekali dalam 100 tahun, ketika seseorang menjadi sangat berharga hari ini. 18 tahun, Overlord, apakah Anda panik yakin Anda tidak bercanda? Hua Minghai mengambil dalam napas dingin. Kemudian, ekspresinya langsung tenang, saat dia berkata dengan suara lembut. Tapi, melihat seberapa dekat dia dengan Bos Yun, dan bahwa dia adalah murid tertutup Grand Elder dari Absolute Monarch Sanctuary. Bos Yun sepertinya secara instan keluar dari bahaya tiba-tiba.
Ho ho, guru spiritual, Gu Chang, tertawa pada Feng Hengkong. Lalu, matanya beralih ke Xia Yuanba, saat dia berkata dengan suara ringan. Yuanba, sebagai murid Santuari, bahkan jika kamu tidak dapat menahannya, masih tidak pantas untuk menangis dengan cara seperti itu. Tenangkan emosi Anda, dan datanglah untuk menyambut guru Sekte Phoenix. Petik 2. Emosi Xia Yuanba, pada saat ini, akhirnya stabil juga. Dia berbalik, namun, dia tidak menghadapi guru spiritual Gu Chang. Sebaliknya, tatapannya dengan tajam menyapu beberapa murid Phoenix di udara. Sebelumnya, apakah kamu yang mengatakan bahwa tidak ada orang lain di Blue Wind? Dan bahkan ingin menyerang saudara ipar saya bersama kalian bertiga. Kalau begitu maju dan hadapi ayah ini di sini. Ayo, petik 2. Sebelumnya, ketika Xia Yuanba meraung keras seperti anak kecil, 9 murid Phoenix bahkan merasa itu lucu. Namun, saat tatapan Xia Yuanba menyapu mereka, kekuatan yang ditampilkan dari matanya, sebenarnya mampu menyebabkan jantung mereka tiba-tiba kejang. Dengan suaranya yang meraung, setiap kata bergemuruh di langit yang jauh, mengguncang mereka sampai-sampai energi dan darah di tubuh mereka mendidih, membuat mereka merasa seolah-olah mereka akan memuntahkan darah di tempat. Yun Ce sekali lagi mengukur Xia Yuanba, dan hatinya dipenuhi dengan kejutan. Xia Yuanba yang dia kenal, konyol dan lemah. Namun, Xia Yuanba saat ini, di wilayah Sekte Phoenix Sekte ini, sambil menghadap kepala besar dan murid Sekte Phoenix Sakti, aura, mata, dan suaranya, sebenarnya tirani dan sombong ini. Perasaan semacam itu, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang tak tertandingi yang dengan arogan mengawasi dunia, memandangi banyak nyawa bahwa segala yang ada di matanya hanyalah makhluk tidak penting. Vena surgawi kaisar tiraninya, sebenarnya terbangun. Suara Jasmine juga dipenuhi dengan keheranan. Meskipun dia sudah lama mengatakan kepada Yun Ce bahwa urat nadi Xia Yuanba adalah Vena surgawi kaisar tirani yang sangat langka, dia juga mengatakan bahwa mengingat kepribadiannya, benar-benar mustahil bagi Vena dewa kaisar tirani untuk bangkit. Sebaliknya, itu akan menjadi beban yang sangat besar untuk jalur praktisi yang mendalam, menyebabkan kekuatannya yang dalam, paling banyak, berhenti di alam mendalam dasar. Namun, kenyataan ada di depan mata mereka. Vena surgawi kaisar tirani Xia Yuanba, benar-benar terbangun. Bab 445 Niat Membunuh Surgawi Phoenix. Jasmine telah mengatakan sebelumnya, bahwa setelah Divine Veins Emperor Tyrannical terbangun, kekuatan seseorang yang dalam akan meledak secara eksplosif menuju realem kaisar mendalam semalam, bahkan menuju alam mendalam Tyrant. Pada saat itu, Yun Ce hanya merasa bahwa itu terlalu dibesar-besarkan dan salah, dibesar-besarkan bahkan jika itu dari mulut Jasmine sendiri, dia tidak akan berani mempercayainya. Namun, berdiri tepat di depannya adalah Xia Yuanba, yang hanya di alam mendalam dasar 2 tahun lalu, tapi sekarang tuan sejati yang bisa dengan intens memindahkan bahkan Master Sekte Phoenix. Bagaimana mungkin dia tidak percaya? Di dunia ini, ada jenis Vena mendalam yang tak terduga yang tak terbayangkan. Selain itu tepat di depannya, pada Xia Yuanba, yang tumbuh dengan dia. Bangkitnya Divine Veins Kaisar Tirani membutuhkan perasaan tirani yang paling intens. Jasmine berkata dengan tidak tergesa-gesa, dibutuhkan rasa haus yang sembrono dan hampir gila untuk kekuatan, hanya dengan itu Vena surgawi Kaisar Tirani akan bangkit. Karakternya sangat lemah sebelumnya, dan urat awalnya tidak akan pernah terbangun. Namun, tampaknya dalam 2 tahun ini, kepribadiannya telah melalui perubahan besar. Jika tebakan saya tidak salah, itu pasti karena dia menonton tanpa daya ketika Anda mengorbankan diri untuk menyelamatkannya, yang dengan demikian memiliki dampak besar pada sifatnya karena rasa sakit yang hebat dan menyalahkan diri sendiri, membuatnya tidak mau terus menjadi sekadar sampah yang memberatkan. Petik 2. Yun Ce tergerak. Dia telah menemukan dari Chang Yue, bahwa setelah di awalnya disegel di bawah teras manajemen pedang, Xia Yuanba pergi sendirian. Dia, yang selalu memiliki temperamen ringan, telah memutuskan semua ikatan dengan keras kepala yang tak tertandingi. Senior Z Merchant Guild Black Moon mengatakan kepadanya bahwa Xia Yuanba telah muncul di Divine Phoenix City sebelumnya, menantang setiap sekte besar seolah-olah dia marah. Bahkan jika seluruh tubuhnya penuh dengan luka, pada napas terakhirnya, dia tidak mau berhenti. Melihat Xia Yuanba lagi, dia telah tumbuh. Sejauh mana dia telah tumbuh, melampaui imajinasinya sejauh bermil-mil. Dari seseorang yang membutuhkan perlindungannya, seseorang yang tidak berani membalas setelah dihina, dan seseorang yang melakukan semuanya dengan hati-hati, dia telah berubah menjadi orang yang berdiri di depannya yang dia perlu menatap ke atas untuk melihat. Dia telah menjadi tokoh kelas kaisar di benua langit yang sangat besar. Menghadapi kekuatan Xia Yuanba yang tak tertandingi, 9 murid Phoenix gemetar ketakutan. Belum lagi memajukan, bahkan tidak ada orang yang berani membuka mulutnya. Master Spiritual Gu Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuanba, ini adalah turnamen peringkat, kerabat Anda juga berpartisipasi dalam turnamen, jadi dia tidak sengaja dikepung secara tidak adil, kembalilah ke sisi tuanmu terlebih dahulu. Petik 2. Saya tahu, wajah dingin batu Xia Yuanba tidak menunjukkan perubahan, karakternya sekarang tegas. Meskipun guru spiritual Gu Chang adalah tuannya, dia sebenarnya tidak mematuhi, dan saya baru saja mengatakannya, saya mewakili bangsa Blue Wind, saya akan bertarung dengan saudara ipar saya. Apa yang tidak pantas tentang itu? Petik 2. Feng Feiyan tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan berkata, sambil mengerutkan kening, turnamen peringkat 7 negara adalah di antara praktisi mendalam dari 7 negara. Blue Wind Nation hanya dapat diwakili oleh praktisi Blue Wind dan tidak ada orang yang dapat mewakili Blue Wind Nation. Jika tidak, bagaimana bisa disebut turnamen ranking 7 bangsa? Petik 2. Aturan ini,
bagaimana mungkin aku tidak tahu? Menghadapi sikap menekan Feng Feiyan, Xia Yuanba bagaimanapun langsung menjawab dengan suara tegas, maaf mengecewakanmu. Karena saya awalnya warga negara Angin Biru. Kenapa aku tidak bisa mewakili Blue Wind Nation dalam pertempuran? Petik 2. Ekspresi tekad Xia Yuanba membuat guru spiritual Guchang tertawa, dan berkata dengan agak tak berdaya, murid saya yang rendah hati memang dari Blue Wind Nation. Petik 2. Feng Feiyan dan yang lainnya semuanya memiliki perubahan dalam corak, rahang dari semua praktisi yang mendalam di arena turun. Yun Ce ini, yang mengalahkan Feng Siluo, berasal dari Blue Wind Nation, dan Overlord yang berusia 18 tahun ini, tiba-tiba dari Blue Wind Nation juga. Yang terkecil di benua langit yang mendalam, yang terlemah, selalu dipandang rendah oleh 6 negara lainnya, generasi ini. Mungkinkah mereka sedang diperhatikan oleh dewa? Salah. Feng Feiyan menggelengkan kepalanya, 4 tempat suci adalah keberadaan di luar 7 negara, itu bukan milik negara manapun. Karena ia telah memasuki Absolute Monarch Sanctuary dan diterima oleh Master Spiritual Guchang, ia sekarang menjadi anggota Sanctuary, dan dengan demikian tidak termasuk dalam negara manapun. Dia tidak memiliki hak untuk mewakili bangsa Angin Biru dalam pertempuran. Petik 2. Saat Feng Feiyan menyelesaikan kalimatnya, Xia Yuanba segera berbalik, berlutut menghadap guru spiritual Guchang, Tuan, murid itu tidak berbakti, saya ingin memutuskan hubungan tuan murid kami dan meninggalkan Absolute Monarch Sanctuary, tolong beri saya harapan ini. Petik 2. Tindakan, nada, dan cara Xia Yuanba sangat ditentukan, tidak ada sedikit pun keraguan. Ini menyebabkan rahang semua orang jatuh, hati mereka terguncang dengan keras. Pada titik ini, bahkan seorang idiot akan dapat mengetahui seberapa besar perasaan orang ini bernama Xia Yuanba untuk Yun Ce. Di hadapan Dewa Phoenix Sekte Maha Kuasa, kata-kata dan tingkah lakunya tiran ke ekstrim, namun di depan Yun Ce, dia seperti anak kecil yang menangis. Untuk bertarung bersama dengan Yun Ce, dia bahkan ingin memutuskan semua hubungan dengan Absolute Monarch Sanctuary tanpa ragu-ragu. Ini adalah tempat di mana para praktisi Sky yang mendalam bahkan tidak berani memimpikannya. Guru spiritual yang biasanya acuh tak acuh, Guchang tidak bisa menahan diri untuk menatap dengan takjub. Dia menggelengkan kepalanya, tampak sedikit bingung, Yuanba, kamu. Kenapa? Guru spiritual yang biasanya acuh tak acuh, Guchang tidak bisa menahan diri untuk menatap dengan takjub. Dia menggelengkan kepalanya, tampak sedikit bingung, Yuanba, kamu. Kenapa? Tatapan Xia Yuanba jelas, tidak ada sedikit pun keraguan atau pergumulan saat dia mengucapkan setiap kata, Tuan, murid itu tidak berbakti dan pasti membuatmu sedih. Namun, bagi murid, ipar laki-laki adalah kerabat yang tidak pernah bisa saya tinggalkan. Kehidupan murid ini, diberikan oleh orang tuanya, kehidupan kedua, dipertukarkan dengan kehidupan ipar sendiri. Dalam hati murid, kakak ipar adalah kerabat yang sama pentingnya dengan orang tuanya. Murid lebih suka kehilangan dirinya sendiri, kehilangan guru, kehilangan tempat suci, kehilangan surga, daripada kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ekspresi guru spiritual Guchang mengeras, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Setelah melihat Yun Ce, Xia Yuanba kehilangan kendali emosinya dan mulai meraung, mengejutkannya. Karena Xia Yuanba yang dia kenal, memiliki hati baja. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xia Yuanba akan pergi sejauh ini untuk Yun Ce. Itu hanya menunjukkan bahwa ikatan di antara mereka berdua tidak sesederhana hanya saudara. Sekarang, guru spiritual Guchang tidak bisa menyesal lagi membawa Xia Yuanba. Pertumbuhan cepat Xia Yuanba sangat mengguncang Absolute Monarch Sanctuary. Uratnya yang dalam tidak seperti orang biasa, itu berisi kekuatan yang bahkan Raja Surgawi tidak bisa melihatnya. Banyak orang di Absolute Monarch Sanctuary percaya bahwa dengan pertumbuhan Xia Yuanba yang sulit dipercaya, prestasi masa depannya bahkan bisa melebihi monarki surgawi. Jika Xia Yuanba benar-benar meninggalkan Absolute Monarch Sanctuary, itu akan sangat merugikan bagi seluruh Absolute Monarch Sanctuary. Absolute Monarch Sanctuary adalah negeri impian suci yang akan diimpikan oleh semua praktisi yang mendalam tetapi tidak tercapai. Bahkan dalam menghadapi seorang jenius yang sangat berbakat, bagaimanapun, itu masih merupakan tanah suci yang dia haus dan tidak akan pernah mau melepaskannya. Pada titik ini, sebuah tangan tiba-tiba muncul di bahu Xia Yuanba. Yun Ce menepuknya dan berkata, Yuanba, bangun. Absolute Monarch Sanctuary adalah puncak dari Four Great Sacred Grounds. Mampu memasuki Sacred Ground peringkat atas di benua langit yang mendalam adalah impian setiap praktisi yang mendalam. Anda tidak perlu melakukan ini untuk saya. Saya tahu Anda takut saya akan diintimidasi, tetapi untuk berurusan dengan orang-orang ini, saya sendiri sudah cukup. Petik 2. Tapi, Xia Yuanba berbalik. Dia bisa tahu kondisi Yun Ce, jelas bahwa dia baru saja melalui pertempuran yang sulit, kekuatannya yang dalam turun lebih dari setengah. Namun 9 orang mengelilinginya, dan masing-masing kondisi mereka jauh di atas kondisi Yun Ce. Ini hanya intimidasi. Jika pertarungan ini benar-benar turun, kalah di urutan kedua, jika Yun Ce melakukan kesalahan, akan ada kemungkinan dia kehilangan nyawanya. Sekarang, ketika dia akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi Yun Ce, bagaimana dia akan membiarkan orang lain menyakiti Yun Ce bahkan sedikit pun. Bahkan jika itu berarti membalikkan punggung pada gurunya, dia akan menjadi tameng Yun Ce dan menyebabkan 9 murid Divine Phoenix Sekte dialihkan. Yun Ce menggelengkan kepalanya, karena kamu telah mengambil guru spiritual Guchang sebagai tuanmu, dan sudah menjadi murid batiniah, jika kamu pergi begitu saja, itu akan menjadi sedikit keterlaluan. Itu juga akan menyebabkan tuanmu kehilangan muka di depan begitu banyak orang.
Saya mengerti apa yang Anda khawatirkan, tetapi Anda bisa santai, saya benar-benar cukup. Saya toh saudara ipar Anda, kapan saya pernah mengecewakan Anda? Petik 2. Yun Ce menggelengkan kepalanya, karena kamu telah mengambil guru spiritual Gu Chang sebagai tuanmu, dan sudah menjadi murid batiniah, jika kamu pergi begitu saja, itu akan menjadi sedikit keterlaluan. Itu juga akan menyebabkan tuanmu kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Saya mengerti apa yang Anda khawatirkan, tetapi Anda bisa santai, saya benar-benar cukup. Saya toh saudara ipar Anda, kapan saya pernah mengecewakan Anda? Petik 2. Mata Xia Yuanba menunjukkan kekacauan batinnya, dia ingat tentang kekaguman tak berujung yang dia miliki untuknya pada awalnya, bagaimana dia telah membuat banyak kemungkinan yang tak mungkin menjadi mustahil. Pada saat itu, di matanya, Yun Ce bisa melakukan apa saja. Tidak peduli seberapa kuat musuh, bahkan jika mereka adalah makhluk tingkat mitos untuk dirinya sendiri, mereka semua jatuh ke tangan Yun Ce pada akhirnya. Tidak peduli kapan, dia tidak pernah kalah. Bahkan sekarang, ketika dia telah menjadi tuan, pemujaan yang hampir membabi buta ini masih ada. Baik, meskipun dia masih gelisah, kepercayaan yang berakar dalam Xia Yuanba membuatnya sedikit ragu-ragu. Dia mengangguk dengan ganas, dan memilih untuk patuh, lalu aku akan berada di bawah, menunggu untuk menyaksikan kakak ipar memberi mereka pukulan yang bagus. Kakak ipar, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Tenang, hidupku keras kepala, bahkan jika aku mau, aku tidak bisa mati. Yun Ce tertawa. Xia Yuanba berjalan bersamaan, ke sisi master spiritual Gu Chang. Bahkan dengan kepribadian spiritual Master Gu Chang, yang setenang air, dia tidak bisa membantu tetapi merasa iri hati. Sebagai Tuan Yuanba, ketika dia ingin dia turun, Yuanba tidak hanya menolak, dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan Absolute Monarch Sanctuary. Tapi saat Yun Ce membuka mulutnya, dalam beberapa kata, dia dengan patuh turun. Hah, situasi macam apa ini? Pada saat yang sama, kejutan menggenang di dalam hatinya, mengapa Yun Ce membiarkan Xia Yuanba pergi. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan 9 murid jenius Divine Phoenix Sekte. Mungkinkah ia murni tidak ingin Xia Yuanba meninggalkan Absolute Monarch Sanctuary? Para praktisi Divine Phoenix mendalam yang awalnya tampak cemberut semuanya dengan tenang menghela nafas. Itu adalah Tuan 18 tahun. Jika dia benar-benar mewakili Blue Wind Nation untuk bertarung, lalu mengapa Divine Sekte Phoenix akan bertarung sia-sia? Di depan Tuan nyata, bahkan tidak menyebutkan 9 singgasana, bahkan jika ada 90, mereka masih akan dipukuli seperti anjing. Namun wajah Feng Hengkong dan Feng Feiyan menjadi muram. Para praktisi Divine Phoenix mendalam yang awalnya tampak cemberut semuanya dengan tenang menghela nafas. Itu adalah Tuan 18 tahun. Jika dia benar-benar mewakili Blue Wind Nation untuk bertarung, lalu mengapa Divine Sekte Phoenix akan bertarung sia-sia? Di depan Tuan nyata, bahkan tidak menyebutkan 9 singgasana, bahkan jika ada 90, mereka masih akan dipukuli seperti anjing. Namun wajah Feng Hengkong dan Feng Feiyan menjadi muram. Yun Ce seharusnya mati. Namun, seorang kerabat yang berbakat dan menakutkan dari Absolute Monarch Sanctuary kini telah muncul. Lebih jauh lagi, itu adalah seseorang yang rela kehilangan segalanya untuk melindunginya. Dia memiliki padanan tidak langsung dari payung pelindung dari Absolute Monarch Sanctuary. Lalu, semakin banyak alasan baginya untuk mati. Jika mereka tidak mengambil keuntungan dari hari ini, selama turnamen peringkat untuk, dengan jujur, membunuhnya setelah hari ini akan sangat sulit. Jika dia benar-benar matang, dia akan menjadi masalah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Yun Ce meluruskan tubuhnya dan meraih kesalahan naga lagi. Seluruh arena tenang saat semua mata menatapnya. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa mengalahkan kombinasi 9 Trons tingkat menengah, terutama setelah menghabiskan sebagian besar kekuatan yang mendalam dalam pertempuran sengit dengan Feng Siluo. Lalu apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Apakah dia akan mengakui kekalahan? Tanpa tekanan Xia Yuanba yang mengintimidasi, para murid Phoenix akhirnya tenang, menekan Yun Ce lagi. Tepat pada saat ini, secara bersamaan di telinga mereka, Feng Hengkong secara pribadi menyampaikan pesan yang dikirimkan melalui suara. Segera aktifkan domain Phoenix dengan kekuatan penuh. Bakar dia dengan kekuatan 9 domain. Jangan beri dia kesempatan untuk menyerah, atau bagi orang lain untuk menyelamatkannya. Sekarang juga. Bab 446 Benar Tarian Empyrean dari Sayap Phoenix. Suara Feng Hengkong dengan keras mengalir menuju jiwa 9 murid Phoenix Surgawi. Pada saat itu, mereka mengerti niat Feng Hengkong. Dalam sepersekian detik itu, 9 kilau tak menyenangkan melintas di mata mereka, dan pada saat yang sama, api merah menyala memancar dari tubuh mereka. Domain Phoenix. 9 dari mereka memiliki garis keturunan Phoenix yang sama, mengolah dunia Ode yang sama dari Phoenix. Mereka jelas bisa merasakan perubahan dalam aura satu sama lain dan seni yang mendalam. Dengan demikian, mereka benar-benar mampu melepaskan domain mereka pada saat yang sama persis, saling tumpang tindih. 4 tingkat pertama dunia Ode of Phoenix tidak mengandung domain. Phoenix Domain, dikembangkan oleh Divine Phoenix Sect selama lebih dari 5.000 tahun dengan garis keturunan Phoenix mereka dan World Ode of Phoenix. Itu dikembangkan untuk kesempurnaan sebagai domain berapi-api, menipis. Ketika domain diaktifkan, darah Phoenix akan menyala. Lingkungan sekitar akan langsung berubah menjadi api penyucian yang mengerikan. Meskipun domain Phoenix akan membutuhkan jumlah energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan domain pada tingkat yang sama, kekuatannya tidak tertandingi.
Kekuatan Phoenix Domain Tunggal sudah sangat kuat. Ketika 9 domain Phoenix diaktifkan secara bersamaan dan kemudian tumpang tindih satu sama lain. Pemandangan seperti ini tidak pernah disaksikan oleh siapapun, bahkan seorang murid Phoenix. Ledakan. Sebelum ada yang bereaksi, hamparan api merah semerah darah memenuhi pusat stadion, langsung berubah menjadi lautan api. Pada saat itu, seolah-olah matahari yang terbakar telah muncul dan meledak dengan hebatnya. Semua mata di arena bersinar dengan warna darah, pada saat itu, seolah-olah seluruh dunia benar-benar berubah menjadi merah. Gelombang api menyala-nyala, membawa teror, benar-benar membayangi lautan api yang telah dibawa dalam pertarungan Yun Ce dan Feng Siluo. Dan tepat di tengah lautan api neraka yang menakutkan ini adalah Yun Ce, benar-benar tenggelam. Ahahaha. Setelah periode hening yang mematikan, seluruh arena berteriak ketakutan. Adegan yang baru saja mereka saksikan tidak seperti keheningan dari beberapa saat yang lalu. Detik berikutnya, seolah-olah gunung berapi meletus. Sejumlah praktisi yang mendalam di stadion dapat langsung mengenali bahwa pemandangan di depan mereka adalah domain Phoenix milik Divine Phoenix Sekte. Domain Phoenix pada awalnya jauh lebih kuat daripada domain umum, dan ketika 9 domain Phoenix dirilis pada saat yang sama, tumpang tindih, tidak ada yang akan meragukan bahwa bahkan Tuan Sejati, ketika tertangkap basah, pasti akan terbakar abis. Tindakan ini dari Divine Phoenix Sekte, ternyata dimaksudkan untuk langsung membunuh Yun Ce, untuk tidak memberi siapapun kesempatan untuk bereaksi. Bibir Feng Hengkong berkedut, wajah Feng Feiyan menunjukkan senyum dingin. Mereka jelas menyaksikan Yun Ce tenggelam di bawah 9 lapisan domain Phoenix. Itu terlalu mendadak, suatu metode yang begitu menakutkan sehingga tidak ada yang bisa meramalkannya, sebuah metode yang tidak memberi siapapun kesempatan untuk bereaksi. Terlebih lagi, itu tidak memungkinkan Yun Ce kesempatan untuk menyerah. Di bawah 9 lapisan Divine Phoenix Domains, bahkan tidak menyebutkan bahwa Yun Ce telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya yang mendalam, bahkan jika dia dalam kondisi sempurna, itu lebih dari cukup membakar dia menjadi abu. Di mata mereka, Yun Ce telah meninggal tanpa diragukan lagi, tidak ada kemungkinan kebetulan. Bahkan jika guru spiritual Guchang memberikan bantuan, masih akan terlambat. Saudara ipar. Dan pada saat ini, Xia Yuanba baru saja tiba di sebelah guru spiritual Guchang. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sepatah kata pun ketika lautan api meledak untuk memenuhi langit. Panas terik telah menyebabkan tubuhnya, yang bahkan lebih sulit daripada besi yang mendalam terbakar abis. Dia tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan meraung. Tepat ketika dia ingin bergegas maju. Tunggu, Master Spiritual Guchang mengangkat tangannya dan menyeretnya, melihat kembali ke lautan api Phoenix di hadapannya ketika matanya melotot keheranan. Skri gelombang. Tiba-tiba, dari dalam stadion yang menyala, terdengar teriakan resonan Phoenix. Tiba-tiba, di tengah-tengah seruan, domain berapi-api dari kekuatan gabungan 9 lapisan domain Phoenix yang tumpang tindih secara tak terduga terkoyak untuk mengungkapkan celah raksasa. Dari dalam celah, bayangan Phoenix menjulang ke langit, bergegas menuju cakrawala. Itu adalah bayangan Phoenix lengkap. Kepalanya terangkat tinggi, dengan tubuh merah penuh, sayap Phoenix berapinya lebih dari 30 meter, dan di jantung siluet Phoenix. Sebenarnya adalah sosok Yun Ce. Apa? Feng Hengkong berdiri dengan keras dan tanpa sadar berteriak dengan takjub. Apa? Feng Hengkong berdiri dengan keras dan tanpa sadar berteriak dengan takjub. Seiring dengan raungan memecah telinga Yun Ce, siluet Phoenix melonjak beberapa ratus meter saat menerobos ke langit. Pada titik ini, sebuah suara bergema, orang-orang dari Divine Phoenix Sect. Buka matamu untukku. Lihat apa sebenarnya dunia Ode of Phoenix itu. Ahahaha. Phoenix api di tubuh Yun Ce terbakar dengan panik. Dengan raungan rendahnya, siluet Phoenix di tubuhnya tumbuh lebih besar dan menebal, seolah-olah seekor Phoenix asli membumbung melintasi cakrawala, sayap-sayapnya yang berapi-api membentang sepenuhnya, menutupi puluhan meter di udara. Setelah itu, seruan burung Phoenix merobek cakrawala. Siluet Phoenix raksasa membawa api yang membakar melintasi langit dan aura yang tak tertandingi, seolah-olah sebuah meteor tiba-tiba mendarat. Mata semua orang melotot, karena mereka telah melihat seekor Phoenix. Meskipun itu hanya ilusi yang kuat, itu masih ilusi yang tampak sepenuhnya terbentuk. Bahkan murid Phoenix tidak pernah melihat siluet Phoenix yang terbentuk. Ruang benar-benar terdistorsi. Mengikuti turunnya siluet Phoenix, ruang akan dengan keras retak dari pusat arena. Di mana-mana sayap Phoenix melayang melewati, tanah itu akan terbakar oleh hamparan api yang tidak bisa dibedakan. Sejumlah kekuatan yang luar biasa terus mengalir ke tanah di bawahnya, bahkan menyebabkan wajah Tuan Besar menjadi sedikit buruk. Pada saat yang sama, tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dengan kejam menekan jiwa semua anggota Divine Phoenix Sekte, menyebabkan jiwa mereka, dan bahkan garis keturunan Phoenix mereka, bergetar. Ini bukan hanya tekanan dari kerajaan. Itu bahkan tekanan pada garis keturunan mereka. Tari Empyrean, sayap Phoenix. Feng Shuir berteriak kaget di samping Feng Hengkong. Apa? Suara Feng Shuir menyebabkan Feng Hengkong gemetar dan pupil matanya mengerut. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Disebutkan oleh Dewa Phoenix, tahap 5 dari Ode Dunia Phoenix yang telah menghilang di Blue Wind. Kanan, Yun Ce memang merilis teknik api Phoenix yang datang bersama dengan tahap kelima dari Ode Dunia Phoenix, Tari Empyrean dari sayap Phoenix. Namun, tarian Empyrean dari sayap Phoenix dan yang dipamerkan sebelumnya berbeda.
Ini karena sebelum benar-benar mengolah dunia Ode dari Phoenix, tarian Empyrean dari sayap Phoenix yang dia perlihatkan sebelumnya adalah dari memahami dengan kuat hukum api Phoenix dengan bantuan dan campur tangan benih api dewa jahat. Itu memiliki bentuk tetapi bukan roh. Dan bagaimana mungkin keterampilan mendalam yang tangguh milik Dewa Phoenix hanya memiliki kekuatan sebesar itu? Kali ini, Yun Ce menggunakan tarian Empyrean asli dari Phoenix Wing. Ketika digunakan oleh Dewa Phoenix, itu adalah keterampilan mendalam yang sangat kuat yang bisa sepenuhnya melenyapkan seluruh planet dalam hitungan detik. Kali ini, Yun Ce menggunakan tarian Empyrean asli dari Phoenix Wing. Ketika digunakan oleh Dewa Phoenix, itu adalah keterampilan mendalam yang sangat kuat yang bisa sepenuhnya melenyapkan seluruh planet dalam hitungan detik. Cepat, menghindarinya. Tekanan besar turun dari langit menyebabkan Feng Feiyan menjadi khawatir, saat dia berteriak ke 9 murid Phoenix di bawah ini. Dan 9 yang berpikir bahwa menggunakan kekuatan 9 lapisan domain Phoenix akan membakar Yun Ce sampai mati benar-benar pucat, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka telah mendengar suara Feng Feiyan, tetapi tidak ada satu orang pun yang bergerak. Ini karena aura yang turun ke atas mereka seperti gunung menjulang yang membebani tubuh mereka, membuat mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan ditekan menjadi daging cincang kapan saja. Bukan hanya tubuh mereka, kemauan keras mereka, dan bahkan kesadaran telah benar-benar ditekan. Semangat mereka dipenuhi dengan teror dan keputusasaan tanpa akhir. Ledakan. Siluet Phoenix bergegas turun, dan seluruh dunia Phoenix bergetar sejenak. Gemuruh yang mengguncang dunia praktis telah menyebar di seluruh Divine Phoenix City. Domain Phoenix meledak, menyebabkan api Phoenix menyebar di langit. Jeritan darah mengental yang tak tertandingi bisa terdengar saat 9 murid Phoenix bermandikan darah. Mereka diterbangkan seperti 9 kantong darah yang rusak, dan di daerah tempat Phoenix Stage awalnya berada, tanahnya benar-benar menghilang, digantikan oleh lubang yang dalam dan gelap yang tak terduga. Kekuatan mengamuk dari tarian Empyrean Phoenix Wing terkonsentrasi dan tidak membubarkan kekuatannya di area yang luas. Jadi, terlepas dari jantung serangan itu, tidak ada area lain yang tampaknya terpengaruh. Melihat 9 murid Phoenix yang dikirim terbang, beberapa tetua dari Divine Phoenix Sekte dengan panik bergegas ke mereka, dengan maksud untuk menangkap mereka di udara. Dan pada titik ini, dari jurang maut, bola api yang melintasi langit meledak. Api Phoenix yang tak tertandingi panas dalam bentuk kelopak yang mempesona dan indah dengan marah mekar menjadi teratai raksasa yang menyala-nyala, langsung mencapai beberapa ratus meter, menelan 9 murid Phoenix yang dikirim terbang. Hangus. Ini adalah bintang setan-setan Lotus. Feng Shuir berteriak dengan khawatir lagi. Feng Hengkong. Teratai berapi selebar 300 meter yang tak tertandingi, baru saja mekar di tengah stadion. Keindahannya akan menyebabkan seseorang menahan napas, tetapi setiap kelopak memperlihatkan aura yang merusak, cukup menakutkan untuk membuat orang mati lemas. Semua orang hanya menatapnya dengan wajah kosong, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Feng Hengkong. Teratai berapi selebar 300 meter yang tak tertandingi, baru saja mekar di tengah stadion. Keindahannya akan menyebabkan seseorang menahan napas, tetapi setiap kelopak memperlihatkan aura yang merusak, cukup menakutkan untuk membuat orang mati lemas. Semua orang hanya menatapnya dengan wajah kosong, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Para tetua yang bergegas maju untuk menyelamatkan 9 murid Phoenix Genius berhenti tepat di jalur mereka, mata melotot, menatap tajam ke lotus menyala raksasa, tidak ada dari mereka yang benar-benar mau melanjutkan ke depan. Para tetua ini tidak diragukan lagi adalah Tuan. Meskipun Phoenix Flame Lotus di depan mereka memiliki aura destruktif yang kuat, itu masih tidak cukup untuk menyakiti Tuan seperti mereka. Namun, menghadapi Phoenix Flame Lotus, hati mereka bergetar deras. Belum lagi mengulurkan tangan untuk disentuh, mereka bahkan tidak berani mendekatinya. Itu adalah semacam ketakutan tanpa bentuk, sampai ke tingkat garis keturunan mereka. Itu menyebabkan mereka merasa seperti orang biasa yang bertemu seorang kaisar legendaris secara tiba-tiba. Star Scorching Demon Lotus, dan itu adalah Star Scorching Demon Lotus yang lengkap. The Star Scorching Demon Lotuses dari sebelumnya memiliki maksimal 36 kelopak. Namun sekarang, bunga ini memiliki keseluruhan 108 kelopak, dan setiap kelopak jauh lebih dalam dari yang sebelumnya. Semua orang menatap kosong, seluruh stadion, seluruh puluhan ribu orang, dan selain dari suara nyala api, tidak ada jejak suara untuk didengar. Bahkan suara pernapasan tidak dapat didengar. Orang-orang dari 4 tempat suci berdiri. Rahang Xia Yuanba terjatuh, dagunya hampir menyentuh lantai. Feng Feiyan, yang paling dekat dengan jantung stadion, matanya melotot keluar dari rongganya saat kedua tangannya gemetar. Sudut bibir Feng Hengkong tidak bisa berhenti berkedut. Untuk orang luar Sekte Phoenix Suci, alasan mengapa mereka tertegun adalah karena aura dan keindahan yang merusak. Tetapi bagi mereka, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik, serangan terhadap jiwa mereka. Karena Yun Ce baru saja menunjukkan 2 keterampilan api Phoenix yang karakteristiknya benar-benar cocok dengan deskripsi 2 teknik api Phoenix utama dari legenda. Dan bahkan jika mereka hanya memiliki karakteristik yang sama, mereka dapat membiarkannya, tetapi kekuatan yang mereka tunjukkan sangat besar, jauh melebihi Phoenix Flame Search the Heavens. Itu benar-benar melebihi kekuatan tahap keempat Ode Dunia Phoenix. Tarian Empyrean Sayap Phoenix, Bintang Setan Hantu Teratai. Mereka seharusnya hanya menjadi bagian dari mitos dan mulut Dewa Phoenix. Kekuatan keterampilan lama yang hilang dari dunia Ode kelima Phoenix seharusnya sudah punah 5.000 tahun yang lalu. Bab 447 Sedikit Mingming, kamu membutuhkan rasa malu.
Phoenix Demon Lotus masih mekar penuh, tidak layu untuk waktu yang lama. Itu adalah ilusi dan mempesona seperti bunga surgawi yang suci, namun aura destruktif yang dilepaskan seperti lava dari neraka. Di tengah Demon Lotus, putik menyala mendukung siluet manusia yang naik tanpa tergesa-gesa. Seluruh tubuh Yun Ce terbakar saat ia memegang pedang yang berat, muncul di garis pandang semua orang. Dia tampak terlihat lemah, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, terengah-engah, seolah-olah dia mengalami kesulitan berdiri, tetapi sorot matanya masih kuat, sangat menakutkan bagi mereka yang melihat ke dalam diri mereka. Orang-orang hanya menatap kosong padanya. Pada saat ini, itu seperti mereka menyaksikan penguasa yang berkuasa yang memerintah tanah. Ini tepatnya, tahap kelima dan keenam dari Ode Dunia Phoenix. Ini adalah tahap-tahap yang Sekte Surgawi Phoenix Anda tidak pernah berhasil capai. Selama 5.000 tahun penuh, tingkat tertinggi dunia Surgawi Phoenix Sekte Anda Ode of Phoenix yang pernah dicapai hanya tahap keempat. Yun Ce terengah-engah dengan kemarahan. Namun demikian, setiap kata-katanya sekeras guntur, sekarang, apakah kalian masih ingin mengatakan bahwa garis keturunan Phoenix saya, berasal dari Divine Phoenix Sekte Anda? Kehadiran Yun Ce di turnamen ranking 7 bangsa adalah untuk menyelesaikan keluhan yang dia miliki dengan Divine Phoenix Sect. Tapi, solusi ini, tidak menghapus keluhan yang dia miliki dengan Divine Phoenix Sect sama sekali. Itu ditakdirkan bahwa tidak ada cara untuk membersihkannya. Kesimpulan yang dia inginkan, adalah bagi Divine Phoenix Sekte untuk beralih dari mengambil inisiatif, menjadi pasif di depan semua orang. Dia memiliki garis keturunan Phoenix, dengan demikian, Divine Phoenix Sekte ingin merapikan masalah-masalah sektoral di mata orang-orang, itu adil dan pantas. Namun, dia hanya perlu membuktikan bahwa garis keturunannya tidak berasal dari Divine Phoenix Sekte, dan upaya mereka untuk membunuh kemudian tanpa pembenaran. Dan kesempatan terbaik, akan berada di bawah tatapan semua pahlawan dunia, dalam turnamen ranking 7 bangsa dengan 4 tempat suci-suci yang hadir. Jika tidak, jika dia secara langsung berhadapan dengan Divine Phoenix Sect, bahkan jika dia bisa membuktikan bahwa garis keturunannya benar-benar tidak berasal dari Divine Phoenix Sect, itu malah akan mencari kematian. Selain itu, setelah naik untuk menonjol dalam turnamen peringkat, belum lagi pembunuhan di depan umum, bahkan jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus menahan diri. Sebelum datang ke Divine Phoenix City, metode terbaik Yun Ce untuk membuktikan dirinya adalah mengalahkan praktisi terkuat dari generasi muda Divine Phoenix Sekte, membuat mereka terdiam, memaksa mereka untuk mengakuinya. Jika Divine Phoenix Sekte masih mengecamnya, maka, mungkin saja 4 alasan suci yang menganut kebenaran dan kebajikan akan melangkah masuk. Mungkin saja para praktisi mendalam dari 6 negara yang hadir akan ikut serta, berdasarkan kemuliaan yang ia bawa ke 6 negara, memberikan tekanan pada Kaisar Phoenix Suci. Namun, probabilitas untuk sukses hanya 50-50. Tetapi ketika Jasmine memberitahunya bahwa Phoenix Spirit sudah pergi, kemungkinan untuk sukses meningkat menjadi 70 hingga 80%. Sejak saat itu, dia bisa memamerkan tahap kelima dan keenam World Ode of Phoenix tanpa pengekangan. Dan ini adalah bukti paling kuat, paling tak terbantahkan dari garis keturunannya. Adapun kedatangan Xia Yuanba, itu memberinya lapisan perlindungan tidak langsung dari Absolute Monarch Sanctuary, yang benar-benar tidak terduga. Phoenix Demon Lotus mulai layu perlahan, setelah 10 napas, itu benar-benar menghilang di bawah tatapan semua orang, tetapi guncangan dan dampak visualnya sangat terukir dalam jiwa setiap orang. Memang, melakukan hal itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan keinginan Divine Phoenix Sekte agar dia mati. Karena mereka tidak akan pernah membiarkan cabang Phoenix lain di benua langit yang mendalam muncul dan berkembang. Selanjutnya, cabang dengan Phoenix Profound Arts 2 tahap penuh di atas mereka. Mereka bahkan akan sangat beruntuk World Ode of Phoenix-nya juga. Namun, Yun Ce lebih suka Divine Phoenix Sekte meningkatkan niat membunuh mereka lebih dari 100, bahkan ribuan kali, daripada membiarkan mereka mengejar dan membunuhnya seolah-olah itu wajar dan tak terhindarkan. Dia bahkan tidak akan membiarkan dirinya dikejar dan dibunuh di depan semua orang seolah-olah itu layak dan tak terhindarkan. Itu adalah kebanggaan dan kesombongannya. Setelah bintang lotus hangus hilang-menghilang, tubuh 9 murid Phoenix muncul di daerah yang sebelumnya ditutupi oleh teratai api. Setelah menerima luka berat, seluruh tubuh mereka diwarnai dengan darah, namun tidak ada yang mati. Meskipun mereka telah tenggelam dalam lotus api, tidak ada dari mereka yang terluka parah. Ini jelas wajah dan kelonggaran Yun Ce telah meninggalkan Divine Phoenix Sekte, itu bahkan bantuan. Karena jika 9 murid paling berbakat dari generasi muda dimakamkan, itu akan menjadi kerugian besar yang Divine Phoenix Sekte bahkan tidak akan bisa mengevaluasi. Setelah bintang lotus hangus hilang-menghilang, tubuh 9 murid Phoenix muncul di daerah yang sebelumnya ditutupi oleh teratai api. Setelah menerima luka berat, seluruh tubuh mereka diwarnai dengan darah, namun tidak ada yang mati. Meskipun mereka telah tenggelam dalam lotus api, tidak ada dari mereka yang terluka parah. Ini jelas wajah dan kelonggaran Yun Ce telah meninggalkan Divine Phoenix Sekte, itu bahkan bantuan. Karena jika 9 murid paling berbakat dari generasi muda dimakamkan, itu akan menjadi kerugian besar yang Divine Phoenix Sekte bahkan tidak akan bisa mengevaluasi. Seperti apakah mereka merasa bersyukur atau tidak, dan apakah mereka ingin wajah atau tidak, akan tergantung pada Divine Phoenix Sect sendiri. Bagi Yun Ce yang biasanya picik untuk memberi jalan sejauh itu sudah sangat baik. Dari dalam kesunyian, suara tajam datang dari kursi, benar-benar memecah kesunyian. Wah, apakah kalian mendengar itu, tahap kelima dan keenam dari Ode Dunia Phoenix? Bukankah dunia sekte Divine Phoenix Sekte Ode of Phoenix hanya memiliki 4 tahap?
Apa yang sedang terjadi? Orang yang berbicara itu mengejutkan Ling Jie, dia menggunakan kekuatannya yang dalam untuk meneriakkan yang paling keras, takut bahwa orang tidak akan dapat mendengarnya. Apakah ini tidak beres? Hua Minghai segera melanjutkan, bahkan lebih keras daripada Ling Jie dengan beberapa lipatan, ini membuktikan bahwa garis keturunan Yun Che Phoenix dan World Ode of Phoenix, sama sekali tidak berasal dari Divine Phoenix Sect. Petik 2. Tapi bukankah Divine Phoenix Sect satu-satunya yang berada di benua langit yang mendalam yang memiliki garis keturunan Phoenix dan World Ode of Phoenix? Petik 2. Apakah kamu bodoh? Garis keturunan surgawi Phoenix Sekte Phoenix berasal dari warisan sisa roh Phoenix, tetapi yang mengatakan kepada Anda bahwa hanya ada satu warisan Phoenix di benua langit yang mendalam. Selama 5.000 tahun terakhir, hanya Divine Phoenix Sekte yang memiliki garis keturunan Phoenix. Ini hanya membuktikan bahwa warisan Phoenix tidak ditemukan, tetapi sekarang, telah ditemukan oleh Yun Che. Bukankah Yun Che dengan jelas menjelaskan sebelumnya bahwa garis keturunan Phoenix-nya tidak berasal dari Divine Phoenix Sect, tetapi dari warisan Phoenix lain? Sebelumnya, aku pasti tidak akan mempercayainya. Namun, Feng Siluo, Divine Phoenix Sekte yang paling berbakat, orang yang memiliki garis keturunan Phoenix terkuat dikalahkan oleh Yun Che, dan sekarang ia mengungkapkan kekuatan tahap kelima dan keenam dari dunia Ode of Phoenix. Dua poin ini adalah keduanya bukti kuat. Jika kamu bahkan tidak percaya ini, kepalamu mungkin penuh dengan kotoran anjing. Petik 2. Sebelumnya, aku pasti tidak akan mempercayainya. Namun, Feng Siluo, Divine Phoenix Sekte yang paling berbakat, orang yang memiliki garis keturunan Phoenix terkuat dikalahkan oleh Yun Che, dan sekarang ia mengungkapkan kekuatan tahap kelima dan keenam dari dunia Ode of Phoenix. Dua poin ini adalah keduanya bukti kuat. Jika kamu bahkan tidak percaya ini, kepalamu mungkin penuh dengan kotoran anjing. Petik 2. Benar kata, garis keturunan Yun Che Phoenix jelas bukan dari Divine Phoenix Sect, dunia Ode of Phoenix bahkan lebih mustahil. Hoa, benua langit mendalam kami sebenarnya memiliki warisan Phoenix lainnya. Hatiku mulai melonjak. Setelah turnamen peringkat, saya pasti akan mempertaruhkan hidup saya untuk mencarinya. Jangan menahan saya. Ling Jie dan Hua Minghai berbicara beriringan, setiap kalimat memengaruhi pemikiran semua orang. Arena secara bertahap menjadi dibanjiri oleh suara diskusi. Jika Yun Che mengklaim bahwa garis keturunan Phoenix-nya tidak berasal dari Divine Phoenix Sekte pada awal turnamen ranking 7 bangsa, tidak ada satu orang pun di seluruh arena yang akan mempercayainya. Tapi dia telah mengalahkan Feng Siluo, dan menunjukkan tingkat yang lebih tinggi, pada kenyataannya, 2 tingkat seluruh dunia Ode of Phoenix. Semua orang tidak bisa tidak percaya. Suara diskusi di arena menjadi semakin keras, hampir setiap suara mengatakan, garis keturunan Yun Che pasti tidak berasal dari Divine Phoenix Sect. Wajah-wajah Master Sekte Phoenix Suci, Grand Elder dan Putra Mahkota sama-sama sedih seperti air, mereka tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan mengalami perkembangan seperti itu. Divine Phoenix Sect awalnya hanya menangani situasi Yun Che hanya karena kebocoran garis keturunan. Karakter tingkat Feng Hengkong dan Feng Feiyan hanya akan bertanya tentang hal itu sesekali, tidak menaruh masalah sama sekali. Karena tidak peduli siapa orang yang terlibat, tidak mungkin untuk melarikan diri dari nasib merapikan masalah-masalah sektoral. Sedemikian rupa sehingga mereka merasa bahwa di bawah mereka untuk ikut campur selama turnamen ranking 7 bangsa untuk Yun Che. Dengan demikian, selama turnamen, mereka tidak mengambil inisiatif untuk mengangkat soal garis keturunan Phoenix-nya. Tidak ada yang mengira bahwa di bawah bimbingan dan kinerja Yun Che, situasi akan berkembang menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka impikan. Sekarang, bahkan mereka sendiri percaya bahwa garis keturunan Yun Che tidak berasal dari Divine Phoenix Sect, World Ode of Phoenix lebih dari itu. Namun, mereka tidak pernah bisa mengakui fakta ini. Saat mereka mengaku di depan semua orang, mereka akan kehilangan semua hak untuk melakukan perlindungan garis keturunan dan merapikan masalah-masalah sektoral. Dan setelah hari ini, nama Yun Che terikat untuk mengguncang dunia, dan pada saat itu, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya di tempat terbuka. Bahkan melakukan hal-hal yang tersembunyi akan sulit sampai yang ekstrim. Divine Phoenix Sect mungkin akan menjadi tersangka pertama, bahkan jika orang lain ingin menyakiti Yun Che. Jika mereka mengakui garis keturunan Yun Che dan membiarkannya pergi dengan aman, maka, di benua langit yang mendalam, Divine Phoenix Sekte mereka tidak akan lagi menjadi satu-satunya sekte dewa. Bagaimana mereka bisa membiarkan masalah semacam ini terjadi? Feng Ximing melirik Feng Hengkong dan memperhatikan ekspresinya yang tidak sedap dipandang. Dia mengambil napas dalam-dalam, berdiri, dan berteriak keras, banyak omong kosong. Sepenuhnya omong kosong. Kalian semua, jangan tertipu oleh sarannya yang tidak masuk akal. Di benua langit yang mendalam, sejak zaman kuno hanya ada satu Dewa Phoenix, dan hanya satu Phoenix Legacy Sect. Satu-satunya Dewa Phoenix Sekte Surgawi kita Phoenix Dewa telah mengatakan tidak hanya sekali, bahwa ia adalah satu-satunya roh Phoenix yang tersisa di benua langit yang sangat besar. Jika ada roh Phoenix sisa yang lain, lalu bagaimana mungkin yang mulia, Dewa Phoenix kita, tidak akan bisa memperhatikan. Jika ada warisan Phoenix lainnya, maka bagaimana hal itu tidak ditemukan oleh siapapun dalam keseluruhan 5.000 tahun. Petik 2. Yun Che ini, tidak peduli bagaimana dia berdalih dan menyembunyikan, tidak mungkin bagi keturunan Phoenix-nya berasal dari warisan Phoenix lainnya. Berasal dari Sekte Phoenix Surgawi kita adalah satu-satunya kemungkinan. Petik 2. Feng Ximing melirik Feng Hengkong dan memperhatikan ekspresinya yang tidak sedap dipandang. Dia mengambil napas dalam-dalam, berdiri, dan berteriak keras, banyak omong kosong.
Sepenuhnya omong kosong. Kalian semua, jangan tertipu oleh sarannya yang tidak masuk akal. Di benua langit yang mendalam, sejak zaman kuno hanya ada satu Dewa Phoenix, dan hanya satu Phoenix Legacy Sect. Satu-satunya Dewa Phoenix Sekte Surgawi kita Phoenix Dewa telah mengatakan tidak hanya sekali, bahwa ia adalah satu-satunya roh Phoenix yang tersisa di benua langit yang sangat besar. Jika ada roh Phoenix sisa yang lain, lalu bagaimana mungkin yang mulia, Dewa Phoenix kita, tidak akan bisa memperhatikan. Jika ada warisan Phoenix lainnya, maka bagaimana hal itu tidak ditemukan oleh siapapun dalam keseluruhan 5.000 tahun. Petik 2. Yun Ce ini, tidak peduli bagaimana dia berdalih dan menyembunyikan, tidak mungkin bagi keturunan Phoenix-nya berasal dari warisan Phoenix lainnya. Berasal dari Sekte Phoenix Surgawi kita adalah satu-satunya kemungkinan. Petik 2. Setiap kata Feng Xiluo terdengar seperti dentang, diucapkan dengan benar. Tetapi tidak peduli siapa yang mendengarnya, akan merasa bahwa dia jelas berusaha untuk mendorong argumen ke tenggorokan orang lain. Xia Yuanba tiba-tiba menoleh dan meraung, sampah yang sangat. 10 murid Divine Phoenix Sekte Anda telah dipukuli lebih buruk daripada anjing oleh saudara ipar saya. Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa garis keturunan kakak ipar saya berasal dari Divine Phoenix Sect Anda. Petoy, ini hanya mempermalukan saudara ipar saya. Petik 2. Kata-kata yang diucapkan oleh Xia Yuanba sangat kejam, dan lebih menyakitkan. Nastiness-nya tidak kalah dengan memercikkan seember kotoran di wajah Divine Phoenix Crown Prince di depan semua orang. Wajah Feng Ximing langsung menjadi warna hati babi, Yun Ce juga segera membuka matanya lebar-lebar. Sapi suci, kata-kata ini sebenarnya dari Xia Yuanba. Yuanba, jangan kasar. Guru spiritual Gucang tertawa dalam hati, dengan mencaci maki dia, lalu berkata, namun, berdasarkan apa yang telah dilihat Gu ini, garis keturunan Yun Ce memang berasal dari sekte Anda. Dunia Ode of Phoenix-nya sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Petik 2. Meskipun kata-kata guru spiritual Gucang ringan, berdasarkan kekuatan, latar belakang, prestise dan statusnya, dia tidak diragukan lagi orang yang kata-katanya memiliki kredibilitas paling tinggi di seluruh arena. Saat dia mengatakan kata-kata itu, dia tidak diragukan lagi mendukung Yun Ce. Benar-benar lelucon. Murid pintu tertutup terakhirnya akan memberikan hidupnya untuk Yun Ce, dia tidak bisa diam bahkan jika dia mau. Selain itu, dia merasakan kejutan, dan penghargaan terhadap bakat Yun Ce. Bahkan jika dia tidak berhubungan dengan Xia Yuanba, dia akan berbicara untuk Yun Ce juga. Begitu guru spiritual Gucang membuka mulutnya, itu menyebabkan Feng Hengkong dan yang lainnya terlihat lebih buruk. Feng Ximing mengambil napas dalam-dalam, memberi hormat kepada guru spiritual Gucang dan berbicara dengan tegas, kata-kata senior Gu secara alami sangat berat. Namun, masalah ini menyangkut tabu garis keturunan Divine Phoenix Sekte saya, yang tidak dapat dikompromikan sama sekali. Dia mengalahkan saudara lelaki saya yang ke-14, hanya membuktikan bahwa dia sangat berbakat, itu tidak ada hubungannya dengan kemurnian garis keturunan. Dua gerakannya dari sebelumnya, mereka hanya disebut olehnya sebagai tahap kelima dan keenam dari World Ode of Phoenix. Di dunia ini, siapa yang sebenarnya telah melihat tingkat Ode dunia Phoenix yang lebih tinggi? Yang mulia Phoenix God saya bahkan tidak mahir di tingkat yang lebih tinggi dari World Ode of Phoenix, jadi bagaimana mungkin? Itu hanya membuktikan bahwa dia menggunakan skill mendalam api lainnya untuk menutupinya. Petik 2. Saat kata-kata Feng Ximing diucapkan, Tuan Spiritual Gucang dengan ringan mengerutkan alisnya. Bulu-bulu di tengkorak Xia Yuanba segera berdiri. Tepat ketika dia ingin memarahi dengan ganas, suara manis dan imut tiba-tiba terdengar. Ayo ayo ayo, setelah mendengarkan Little Mingming, kamu benar-benar tidak memiliki rasa malu. Yang ini telah mendengarkan sampai itu sudah terlalu tak tertahankan. Little Mingming, bukan yang ini mengkritik Anda. Tetapi Anda adalah pangeran mahkota kecil Dewa Phoenix. Ayah Anda adalah Little Kongkong, bagaimana Anda bisa begitu tak tahu malu? Sebagai pribadi, kamu harus memiliki rasa malu. Bahkan jika Anda tidak tahu malu, Divine Phoenix Sekte tidak. Bahkan jika Divine Phoenix Sect tidak tahu malu, Divine Phoenix Empire tidak. Mingming kecil, patuh. Dengan cepat berhenti menjadi tidak tahu malu, yang ini paling membenci orang yang tak tahu malu. Petik 2. Bab 448 Kartu Tram Divine Phoenix Sekte. Saat suara ini terdengar, rambut di kepala Xia Yuanba yang telah berdiri, tiba-tiba melunak. Dia mengalihkan pandangannya ke Ji Qianrou, alarm berkedip di matanya. Mata setengah tertutup Ji Qianrou, jari-jari yang memutar dan mata bunga persik yang bergetar seperti riak air hampir bisa membuat tulang seseorang meleleh. Kata-katanya bahkan lebih lembut dan lembut, seolah-olah seorang wanita muda mencurahkan isi hatinya. Namun, isi pidatonya penuh dengan cemoohan dan penghinaan yang tak tertandingi, tidak kurang dari pelecehan verbal Xia Yuanba. Off. Di arena, setengah dari orang-orang yang hadir terpana dan setengah lainnya meludah di tempat. Yun Ce melirik Ji Qianrou dengan takjub. Master spiritual Gucang yang berbicara untuknya tidak mengejutkannya, namun, dia tidak mengira Ji Qianrou dari Supreme Ocean Palace, yang memiliki cara jahat dan tatapan feminin yang tidak mementingkan siapapun akan benar-benar mengambil inisiatif untuk berbicara untuknya. Tidak, bagaimana ini hanya berbicara untuknya, itu sama saja dengan mengikuti setelah Xia Yuanba, untuk menghancurkan baskom kotoran di tengkorak Feng Ximing tanpa menahan diri dengan senyum, sama sekali tidak takut benar-benar menyinggung putra mahkota kekaisaran surgawi Phoenix suci ini, dan bahkan seluruh Divine Phoenix Sekte. Di depan Feng Hengkong, Ye Xinghan, Tuan Muda Balai Aula Sun Moon mendominasi sangat ekstrim, sombong dan kasar, namun di depan Ji Qianrou, ia penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan.
Bagaimana mungkin karakter semacam ini menemukan belaka putra mahkota Dewa Surgawi menjadi penting? Atau mungkin, di seluruh benua langit yang mendalam, tidak ada yang pantas dihormati darinya. Ekspresi Feng Hengkong, Feng Feiyan dan yang lainnya berubah lagi. Wajah Feng Ximing berkedut, seluruh wajahnya berubah ungu seolah-olah dia telah menelan setumpuk kotoran panas, dia ditekan sampai dia hampir muntah darah. Namun, bahkan jika dia berani membalas terhadap guru spiritual Guchang, dia tidak akan pernah punya nyali untuk membalas terhadap Ji Qianrou. Satu-satunya orang di dunia ini yang dapat menyebabkan ekspresi Feng Hengkong berubah segera, karakter yang menakutkan yang orang akan lari karena takut. Orang-orang hanya bisa menyaksikan kejahatannya, tetapi dia telah mendengar dari Feng Hengkong tentang ketakutan dan kekejamannya tidak hanya sekali. Ling Jie dan Hua Minghai mendengarkan sampai seluruh tubuh mereka rileks dan segar, mereka menyesal bahwa mereka tidak dapat tertawa sepenuh hati. Ini bukan hanya ejekan dari orang biasa, tetapi dari orang yang memiliki tanah suci. Mereka tiba-tiba mulai merasa bahwa iblis yang menakutkan ini sebenarnya agak imut, lingkungan mereka bahkan dipenuhi dengan suara terkikik. Kata-kata Feng Ximing memang sangat lucu dan penuh lubang. Kedua skill api yang mengejutkan dunia itu jelas menyala dengan nyala api Phoenix, melepaskan tekanan Phoenix, dan juga jauh di atas ode dunia Phoenix. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan beberapa keterampilan mendalam api acak lainnya? Mengambil langkah mundur yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika benar-benar ada keterampilan api yang mendalam yang bisa melampaui World Ode of Phoenix di dunia ini. Apa yang menyelimuti tubuh Yun Ce sebelumnya, jelas merupakan siluet Phoenix yang menyebabkan jantung semua orang berdebar, hanya orang buta yang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Akibatnya, meskipun Feng Hengkong, Feng Feiyan dan yang lainnya tidak mau mengakuinya, mereka masih tidak mengatakan apa-apa, karena di depan bukti kuat, jika mereka membuka mulut untuk menyangkal, itu hanya akan menjadi lelucon bagi dipandang rendah. Feng Ximing tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya untuk menjadi umpan meriam, tetapi pada akhirnya, dia jelas disebalkan dengan kotoran anjing di wajahnya oleh Xia Yuanba dan Ji Qianrou. Feng Ximing tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tidak seorang pun di seluruh sekte Phoenix Sekte bisa mengatakan sepatah kata pun untuk jangka waktu tertentu. Atmosfer menurun menjadi jalan buntu di mana mereka tertindas yang tak tertandingi, dan setelah guru spiritual Guchang dan Ji Qianrou telah menyatakan pendirian mereka, itu ditakdirkan bahwa jalan buntu ini akan tidak bisa dibalik. Akibatnya, hari ini, dan hari-hari berikutnya, mereka tidak akan bisa mengejar dan membunuh secara terbuka, atau mengendalikan Yun Ce. Legenda mereka yang tak terkalahkan akan hancur total, semua keajaiban mereka dikalahkan oleh satu orang, menyebabkan seluruh Divine Phoenix Sekte kehilangan muka. Bahkan kebanggaan sekte mereka yang berusia 5.000 tahun, garis keturunan Phoenix, tidak lagi unik bagi mereka. Sekarang, bahkan tidak menyebutkan memenangkan Yun Ce, bahkan merapikan situasi saat ini, dan membela sedikit terakhir kehormatan dan prestise Divine Phoenix Sekte akan sangat sulit. Dalam suasana dingin, setelah ekspresi Feng Hengkong berfluktuasi dengan keras lagi, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang sangat tenang, Yun Ce, apakah Anda benar-benar percaya bahwa dalam generasi muda Divine Phoenix Sekte saya, tidak ada seorang pun siapa yang bisa mengalahkanmu? Dalam generasi muda Divine Phoenix Sekte kita saat ini, ada satu orang, terlepas dari bakat bawaan, kekuatan, atau bahkan kekuatan keturunan, benar-benar melampaui Anda, 1000 kali lipat. Petik 2. Saat Feng Hengkong membuka mulutnya, semua orang langsung terpana. Ling Kun tampak termenung, tersenyum diam-diam, lalu berkata, "Oh. Dalam Divine Phoenix Sect, sebenarnya ada jenius lain. Mungkinkah Divine Sekte Phoenix sumpah meremehkan membiarkan jenius ini untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 bangsa? Atau mungkin, 10 yang bertarung hanya dianggap sebagai murid biasa di Divine Phoenix Sect." Petik 2. Sebenarnya itu tidak seperti yang dikatakan Ling Kun. Dalam generasi muda Divine Phoenix Sekte, Feng Siluo memang yang terbaik dari yang terbaik-baik dalam hal bakat atau kekuatan. Tapi di atas Feng Siluo, ada kartu truf lain yang melampaui jaraknya. Hanya saja kartu truf ini terlalu penting bagi Divine Phoenix Sect. Sebelum hari ini, Feng Hengkong tidak pernah berpikir untuk mengungkapkannya. Saat Feng Hengkong berbicara, ekspresi dari beberapa anggota inti Divine Phoenix Sect segera berkedip. Mereka sangat jelas tentang siapa yang dibicarakan Feng Hengkong, tetapi setelah ekspresi mereka berkedip, tidak ada yang menyatakan keberatan. Itu karena masalah hari ini tampak seolah-olah itu hanya masalah garis keturunan Yun Ce. Namun di balik layar, itu menyangkut wajah, prestise, dan kehormatan Divine Phoenix Sect. Itu bahkan dapat mempengaruhi pengaruhnya, bahkan mengancam masa depan Divine Phoenix Sekte. Sekarang situasinya telah sampai pada titik ini, sama sekali tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah bahaya terbesar Divine Phoenix Sekte dalam 5.000 tahun. Itu karena masalah hari ini tampak seolah-olah itu hanya masalah garis keturunan Yun Ce. Namun di balik layar, itu menyangkut wajah, prestise, dan kehormatan Divine Phoenix Sect. Itu bahkan dapat mempengaruhi pengaruhnya, bahkan mengancam masa depan Divine Phoenix Sekte. Sekarang situasinya telah sampai pada titik ini, sama sekali tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah bahaya terbesar Divine Phoenix Sekte dalam 5.000 tahun. Oleh karena itu, bahkan jika itu ditakdirkan bahwa tidak ada cara untuk membalikkan situasi hari ini, bahkan jika mereka harus mengungkapkan kartu truf mereka, mereka harus mengambil beberapa wajah. Setidaknya, mereka bisa membiarkan seluruh kata tahu bahwa bahkan jika warisan Phoenix lain muncul di dunia ini, itu sama sekali tidak akan lebih kuat daripada sekte Phoenix surgawi mereka. Ini adalah kartu truf terakhir dari Divine Phoenix Sekte berusia 5.000 tahun yang sama sekali tidak mudah untuk diinjak.
Alis Feng Hengkong merosot saat dia berbalik. Tatapannya mendarat di tubuh Feng Shuir di sampingnya. Ketika dia melihat putri satu-satunya, ekspresinya yang awalnya mendung tanpa sadar berubah lembut, bahkan kerangka pikirnya segera menjadi lebih lembut. Dia menghela nafas dalam dan dengan lembut berkata, Shuir, ayah kerajaan tahu bahwa kamu benci berada dalam konflik dengan orang lain. Tetapi kesimpulan dari masalah hari ini terlalu penting bagi sekte kami, itu menyangkut seluruh 5.000 tahun kemuliaan dan kebanggaan Divine Phoenix sekte kami, itu sebabnya. Tolong bantu ayah kerajaan Anda kali ini, oke? Suara Feng Hengkong sedikit muskil, bahkan lebih tidak mau dan bersalah. Mungkin di seluruh dunia ini, hanya Feng Shuir yang bisa memengaruhinya dengan cara ini. Itu bukan hanya karena Feng Shuir adalah putrinya yang paling berharga, dia adalah seluruh sekte Phoenix Sekte, dan bahkan seluruh jiwa kekaisaran Dewa Phoenix. Feng Shuir tidak mengatakan apa-apa. Setelah keheningan sesaat, dia diam-diam berdiri. Namun dengan gerakan sederhana ini, tatapan dan perhatian seluruh arena langsung menarik, semua orang menatap kosong pada siluetnya. Setelah berhenti menatap mereka, semua orang tanpa terkendali beralih dari ekspresi syok ke kegilaan, seolah-olah jiwa mereka diserap ke tubuhnya. Mengikuti setiap tindakannya, bergoyang dan bergetar. Iya, ayah kerajaan. Feng Shuir dengan lembut menjawab, setiap kata dari bibirnya terdengar manis dan gesit, seolah-olah suara dari surga. Wajah Master Spiritual Gu Chang, Ling Kun, dan Ji Qianrou melintas dengan terkejut, Ye Xinghan dengan tegas menatap tubuh Feng Shuir sambil melepaskan aura serigala yang lapar. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, menatap dengan bodoh pada Feng Shuir yang bergerak dengan ringan dan tidak tergesa-gesa, diam-diam berjalan dari kursi seperti peri yang dengan anggun memindahkan kaki seperti teratai salju, dengan anggun melangkahi awan berkabut seperti mimpi. Orang yang disebut Feng Hengkong. Orang yang ada di atas Feng Siluo. Mungkinkah dia, putri salju? Bagaimana itu bisa terjadi? Secantik fantasi, seperti peri, Feng Shuir yang seperti mimpi, bagaimana dunia, kuat, dapat dikaitkan dengannya. Meskipun Feng Siluo dikalahkan oleh Yun Ce, kekuatannya ada di sana untuk dilihat semua orang, cukup untuk membuat praktisi terdalam dari 5 negara merasa lebih rendah. Putri salju, yang selembut dan seputih salju, bagaimana mungkin kekuatannya untuk melampaui Feng Siluo? Bagaimana itu bisa terjadi? Secantik fantasi, seperti peri, Feng Shuir yang seperti mimpi, bagaimana dunia, kuat, dapat dikaitkan dengannya. Meskipun Feng Siluo dikalahkan oleh Yun Ce, kekuatannya ada di sana untuk dilihat semua orang, cukup untuk membuat praktisi terdalam dari 5 negara merasa lebih rendah. Putri salju, yang selembut dan seputih salju, bagaimana mungkin kekuatannya untuk melampaui Feng Siluo? Dia adalah seorang gadis, apalagi, dia baru berusia 16 tahun. Tidak ada sedikit aura kekuatan yang mendalam di tubuh Feng Shuir. Di seluruh arena, dari pengunjung 6 negara terlemah hingga yang terkuat, guru spiritual Gu Chang, tidak ada dari mereka yang bisa merasakan sedikit pun energi mendalam di tubuhnya, dia benar-benar gadis muda yang lembut. Di tengah keheranan dan gangguan, Feng Shuir sudah berdiri di depan Yun Ce, menghadapnya langsung. Hanya saja, dia bisa melihat dengan jelas wajah Yun Ce, namun Yun Ce tidak dapat melihat kecemerlangannya yang mampu membuat dunia kehilangan warnanya. Yun Ce tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Feng Shuir lagi dalam situasi seperti ini. Dia menatap Feng Shuir dengan heran, bibirnya bergetar beberapa lama sebelum dia bisa memanggil dengan susah payah, Shuir. Menghadapi Divine Phoenix Sekte yang tak tertandingi, dia bisa mendekati tanpa rasa takut dan menghadapi mereka secara dominan. Namun di depan Feng Shuir, semua sombongnya telah sepenuhnya menghilang. Ekspresinya, sorot matanya dan hatinya sangat malu dengan sedikit teror. Teror yang membuat Shuir terluka, atau bahkan menangis karena tipuannya. Dia telah menyelamatkan hidupnya, membiarkannya sembuh di tempat yang paling aman, memberinya kepercayaan yang paling murni, paling tidak tercemar, dan mengajarinya World Ode of Phoenix. Namun apa yang telah diberikan padanya adalah tipuan yang tak ada habisnya. Identitas yang salah, nama yang salah, dan tujuan yang salah. Dia menggunakan kehidupan yang dia selamatkan, World Ode of Phoenix yang dia ajarkan, untuk berurusan dengan ayah kerajaannya dan Divine Phoenix Sekte tempat dia dibesarkan di. Yun Ce menarik napas dalam diam, menatap sosok cantik di depannya, dan menggunakan suara yang lebih lembut, Shuir, maafkan aku. Feng Shuir masih tidak menjawab, tapi tiba-tiba, dia mengulurkan tangan kecilnya yang seperti batu giok, telapak tangan menghadap dada Yun Ce. Yun Ce tidak bergerak, bahkan jika Feng Shuir tiba-tiba melakukan serangan fatal, mungkin dia akan melawan, tapi dia pasti tidak akan membalas. Feng Shuir masih tidak menjawab, tapi tiba-tiba, dia mengulurkan tangan kecilnya yang seperti batu giok, telapak tangan menghadap dada Yun Ce. Yun Ce tidak bergerak, bahkan jika Feng Shuir tiba-tiba melakukan serangan fatal, mungkin dia akan melawan, tapi dia pasti tidak akan membalas. Suara mendesing. Angin lembut bertiup melewati. Api Scarlet Phoenix perlahan menyala di tubuhnya, api itu tidak mengamuk atau menyala-nyala, namun mereka jauh dalam. Lebih dalam dari nyala api Phoenix lainnya yang Yun Ce pernah lihat berkali-kali. Api Phoenix perlahan naik, secara bertahap menyebar di tubuh Feng Shuir. Pada titik ini, sinar kemasan terpancar pada area di antara alisnya. Sinar kemasan halus menembus melalui kaca giok Phoenix, bersinar ke mata Yun Ce, menyebabkan pikirannya bergetar hebat. Pada saat yang sama, aura yang selalu disembunyikan Feng Shuir sepenuhnya dilepaskan. Pada saat itu, mereka yang dari 4 tempat suci-suci semuanya memiliki wajah takjub. Apa? Ling Kun langsung berdiri.
Oh, mata seperti Willow Ji Qianrou langsung miring. Ini, bahkan wajah guru spiritual Gu Chang jelas terkejut. Mata Ye Xinghan terbuka lebar, lalu terbuka lebih lebar. Terungkap di matanya adalah cahaya nyala seperti api. Dia mencengkeram sandaran lengan kursinya dengan kuat, dan tanpa sadar menggeram, garis keturunan mistis ini. Tubuh yang sempurna ini hanyalah inkubator paling sempurna di dunia. Petik 2. Bab 449 Hati Suir. Aura mendalam Feng Shuir lembut dan lembut, tidak sedikit agresif dan menindas, tetapi semua orang yang hadir merasakan semacam perasaan tercekik lembut, namun benar-benar tak tertahankan. Yun Ce adalah yang paling dekat dengan Feng Shuir, dan merasakannya paling jelas. Dia memandang Feng Shuir, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang dalam, dan juga perasaan ilusi yang tak terlukiskan. Sebelumnya, ketika Xia Yuanba tiba, aura tiran dari tubuhnya menyebabkan Yun Ce merasakan sensasi kejut yang ekstrim. Namun, meskipun aura Feng Shuir tidak mengandung sedikitpun sombong Xia Yuanba yang sombong, perasaan yang dibawanya Yun Ce jauh lebih tak terbatas dan halus daripada apa yang dimiliki Xia Yuanba. Itu seperti perbedaan antara laut yang tenang dan gelombang pasang yang mengerikan. Perubahan menakutkan tiba-tiba Xia Yuanba dalam kekuatan itu mengejutkan dan tidak bisa dipercaya untuk Yun Ce, tapi itu tidak sampai menyebabkan dia menjadi pucat karena heran. Dia yakin bahwa jika dia punya cukup waktu, dia juga akan dapat mencapai ranah semacam itu. Tapi aura Feng Shuir, perasaan yang membawa Yun Ce sebenarnya, kekuatan besar yang seharusnya tidak menjadi milik dunia ini. Itu adalah kenyataan bahwa dia tidak mampu menyentuh atau mengejar levelnya saat ini. Dia telah menyelamatkannya, dan mengajarinya World Ode of Phoenix. Shuir yang seindah malaikat dan tanpa cacat seperti peri. Shuir yang menyukai salju murni dan memiliki wajah tersenyum yang paling sederhana dan indah. Shuir yang memiliki suara peri paling halus, memanggilnya Big Brother Yun, dan membuat janji kelingking. Shuir yang telah meringkuknya dengan intim, dan menari untuknya di salju. Dia sebenarnya berada di suatu tempat yang bahkan tidak bisa dia lihat. Sebuah dunia mistis, seperti mimpi. Dia yakin perasaan ini bukan persepsi salah, karena garis pandangnya langsung menghadap kursi empat besar suci. Dengan kejelasan yang tak tertandingi, dia melihat perubahan yang sangat keras dalam ekspresi pada semua wajah orang-orang dari Four Sacred Grounds. Perubahan ekspresi yang berkali-kali lebih besar daripada ketika mereka melihat Overlord Xia Yuanba yang berusia 18 tahun. Dia juga akhirnya mulai mengerti mengapa berdiri Putri Salju di Divine Phoenix Sekte begitu dihormati dan luar biasa. Di kursi, dia sebenarnya duduk sejajar dengan Feng Hengkong, bahkan para pangeran harus duduk di kursi kedua. Dia juga mengerti mengapa perlindungan Feng Hengkong terhadap Feng Shuir telah mencapai puncaknya. Tuan, kekuatannya, di level berapa? Dari tubuh Feng Shuir, Xia Yuanba merasakan sensasi menindas yang sama tak terlukiskan. Dengan ranah mendalamnya saat ini, setelah Feng Shuir melepaskan aura mendalamnya, dia sebenarnya masih tidak mampu mendeteksi levelnya. Melihat ekspresi kaget guru spiritual Gu Chang, Xia Yuanba tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Master spiritual Gu Chang menahan ekspresinya dan menarik napas dalam-dalam sebelum kondisi mentalnya mampu tenang. Dia berkata, dia adalah putri salju dari kerajaan kekaisaran surgawi Phoenix yang saya katakan tentang dalam perjalanan ke sini. Feng Shuir, dia baru berusia 16 tahun ini, dan kekuatannya yang dalam. Sebenarnya, setengah langkah dari Sovereign mendalam. Seluruh tubuh Xia Yuanba membeku sesaat, tidak mampu berbicara cukup lama. Saat ini dia sudah bukan Xia Yuanba lama, yang tidak jelas tentang konsep level. Dia sangat jelas bahwa setengah langkah 16 tahun ke dalam Sovereign mendalam adalah konsep yang sangat menakutkan. Sepertinya rumor itu benar, guru spiritual Gu Chang berkata dengan suara yang sangat rendah, berpikir keras tentang sesuatu yang tidak dimengerti Xia Yuanba. Sepertinya rumor itu benar. Pada saat yang hampir bersamaan, tatapan Lin Kun miring ke arah Ye Xinghan sambil mengatakan pernyataan yang persis sama. Tentu saja itu benar. Ye Xinghan sangat tersentuh dan bersemangat sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Tatapannya mengeluarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berita ini diberitahukan kepadaku oleh orang itu, bagaimana mungkin itu salah? Selain itu, orang itu akan segera membantu saya mendapatkan wanita paling sempurna ini. Inkubator paling sempurna ini. Jika saya bisa mendapatkan dia dan 9 tubuh sangat hebat, yang Penatua Ling bicarakan secara bersamaan, saya akan membuang semua wanita lain tanpa ragu sedikitpun. Petik 2. Ye Xinghan tampak sangat bersemangat sehingga ia tampak berbatasan dengan kegilaan. Ketika dia berbicara tentang orang itu, siluet merah tua langsung menyapu pandangannya. Ah, visi Lin Kun ini tidak pernah salah. Saya percaya bahwa tidak lama dari sekarang, Tuan Balai Muda dapat menjadi ahli nomor 1 mendalam Sky, seorang raja yang tidak seorang pun akan dapat berdiri berdampingan dengan. Saya mengucapkan selamat kepada Tuan Balai Muda di muka, kata Lin Kun sambil tersenyum dengan mata menyipit. Selain Gu Chang, yang adalah seorang monark, 3 orang dari Sacred Grounds yang sering melakukan kontak dengan monarchs, dan mereka yang dari Divine Phoenix Sekte yang mengetahui rahasia Feng Shuir, tidak ada satu orang pun di stadion yang mampu mendeteksi tingkat energi mendalam Feng Shuir, namun itu sudah cukup bagi mereka untuk merasakan betapa mengerikannya itu seperti pesawat surga. Dibandingkan dengan Yun Ce yang berdiri di depannya, auranya sangat kecil dan lemah seolah-olah itu tidak ada sama sekali. Princess Snow terkenal di seluruh dunia karena dia adalah satu-satunya putri Divine Phoenix Sect, tetapi lebih dari itu karena kulitnya yang tak tertandingi, kecantikan nomor 1 Sky.
Tidak ada yang akan mengira kekuatannya yang dalam benar-benar menakutkan sejauh ini. Dan meskipun mereka secara pribadi menyaksikan dan merasakannya, mereka masih membeku untuk waktu yang sangat lama, tidak dapat kembali ke kenyataan, dan bahkan lebih tidak mampu mempercayai segalanya. Princess Snow terkenal di seluruh dunia karena dia adalah satu-satunya putri Divine Phoenix Sect, tetapi lebih dari itu karena kulitnya yang tak tertandingi, kecantikan nomor satu Sky. Tidak ada yang akan mengira kekuatannya yang dalam benar-benar menakutkan sejauh ini. Dan meskipun mereka secara pribadi menyaksikan dan merasakannya, mereka masih membeku untuk waktu yang sangat lama, tidak dapat kembali ke kenyataan, dan bahkan lebih tidak mampu mempercayai segalanya. Dan pada saat ini, nyala api Phoenix di tubuh Feng Shuir tiba-tiba padam, dan gumpalan cahaya keemasan di antara alisnya juga memudar. Yun Ce menatapnya dengan kosong. Dia benar-benar ingin menatap matanya. Dia ingin tahu apakah pandangannya tentangnya masih lembut, percaya, dan intim. Atau apakah itu dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan. Pada saat ini, Feng Shuir tiba-tiba berbalik dengan anggun, dan bertanya kepada Feng Hengkong, ayah kerajaan, Shuir memiliki pertanyaan, bolehkah saya meminta ayah kerajaan untuk memberikan penjelasan? Feng Hengkong mengerjap sesaat, lalu mengangguk pelan, Shuir, bicara. Petik 2. Feng Shuir mengangguk, lalu berkata dengan ringan, ayah kerajaan pernah menyebutkan aturan turnamen ranking 7 bangsa kepada Shuir. Jika Shuir tidak mengingat dengan salah, dalam turnamen ranking, satu negara hanya boleh mengirim maksimal 10 orang. 10 peserta Divine Phoenix Nation kami. Saudara ke-14, dan saudara senior Fei Bai dan yang lainnya, sudah dikalahkan di bawah tangan Yun Ce, yang juga menandakan bahwa bangsa Dewa Phoenix kita telah kalah dari Kekaisaran Angin Biru. Dalam hal itu, mengapa Anda tidak mendeklarasikan Blue Wind Nation sebagai pemenangnya segera? Juga, mengapa ayah kerajaan masih menginginkan Shuir datang ke sini? Seluruh stadion menjadi sunyi senyap. Semua orang sangat menyadari tujuan Feng Hengkong. Ini sudah tidak ada hubungannya dengan turnamen peringkat, dia ingin Feng Shuir memasuki stadion karena meskipun mereka telah menderita kekalahan telak dalam hal garis keturunan, setelah kekalahan mereka di turnamen peringkat, mereka akan dapat mengambil kembali martabat kekuatan, prestise, dan kekuatan Divine Phoenix Empire. Garis keturunan melalui Feng Shuir mengungkapkan kekuatannya yang menakjubkan. Jika tidak, setelah hari ini, seluruh benua langit yang mendalam akan tahu bahwa garis keturunan Phoenix Divine Sekte Phoenix dikalahkan oleh garis keturunan Phoenix yang muncul di tempat lain. Pada saat itu, tidak hanya 6 negara, bahkan warga Divine Phoenix Empire secara bertahap akan memiliki lebih banyak pertanyaan. Dan Feng Shuir melakukan hal itu. Dia telah mengungkapkan auranya yang dalam untuk rentang waktu singkat, dan bahkan orang-orang dari Sacred Grounds benar-benar terkejut, apalagi mereka dari 7 negara. Jadi, meskipun Feng Shuir tampaknya mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh, pertanyaan ini tidak terduga sulit dijawab. Karena pada dasarnya, Divine Phoenix Sekte tidak pasrah dengan kehilangan mereka, dan mereka ingin memanfaatkan Putri Salju untuk memancing wajah. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak ragu untuk menggunakan, atau haruskah dikatakan bahwa mereka tidak memiliki yang lain pilihan selain untuk mengungkapkan kartu truf mereka, mereka telah dilindungi dan disembunyikan selama bertahun-tahun, kepada dunia. Feng Hengkong tidak berbicara sebentar. Feng Ximing berdiri dengan tergesa-gesa, dan menyuarakan, Shuir, alasannya sebenarnya sangat sederhana. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah angkat tangan ringan dan pukul Yun Ce. Adapun alasannya, ayah kerajaan akan memberitahu Anda nanti. Meskipun turnamen peringkat telah berakhir, dan hasilnya adalah kita memang kalah dari Yun Ce, kita harus membuktikan kepada semua orang bahwa kita kalah hanya karena kita tidak mengirimkan ahli terkuat kita. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau garis keturunan, Divine Phoenix Sect kita tidak dapat diatasi. Petik 2. Feng Hengkong tidak berbicara sebentar. Feng Ximing berdiri dengan tergesa-gesa, dan menyuarakan, Shuir, alasannya sebenarnya sangat sederhana. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah angkat tangan ringan dan pukul Yun Ce. Adapun alasannya, ayah kerajaan akan memberitahu Anda nanti. Meskipun turnamen peringkat telah berakhir, dan hasilnya adalah kita memang kalah dari Yun Ce, kita harus membuktikan kepada semua orang bahwa kita kalah hanya karena kita tidak mengirimkan ahli terkuat kita. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau garis keturunan, Divine Phoenix Sect kita tidak dapat diatasi. Petik 2. Feng Shuir menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berkata dengan ringan, jika seperti ini, Shuir bersedia untuk mengakui secara langsung. Petik 2. Kata-kata Feng Shuir menyebabkan Yun Ce merasa tersentuh, dan menyebabkan wajah semua orang di Divine Phoenix Sect dipenuhi dengan kejutan. Feng Feiyan segera berkata, Shuir, masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Hal ini menyangkut kehormatan dan martabat seluruh kekaisaran Phoenix surgawi kita. Petik 2. Feng Shuir menjawab dengan suara ringan, di dunia Shuir, Shuir benar-benar tidak dapat memahami mengapa masalah semacam ini menyangkut kehormatan dan martabat bangsa Dewa Phoenix. Apakah prestise itu harus berarti kemenangan dalam kemenangan dan kekalahan? Dan martabat harus berarti kekuatan dalam kekuatan dan kelemahan. Yun Ce jelas mengalahkan saudara ke-14 dalam pertarungan yang adil melawan satu. Saudara ke-14 dikalahkan, namun 9 saudara senior yang semula kami sepakati untuk tidak mengirim tangan-tangan di atas panggung. Selanjutnya, begitu mereka datang, serangan mereka cukup untuk menjadi mematikan. Yun Ce juga jelas mengalahkan kakak senior Fei Bai dan yang lainnya, mengapa Anda tidak mau mengumumkan kemenangannya? Sebaliknya, Anda menginginkan saya, seseorang yang jelas tidak seharusnya berpartisipasi dalam turnamen peringkat, untuk naik panggung.
Garis keturunan Phoenix di tubuhnya jelas tidak berasal dari garis keturunan kami, namun mengapa Anda harus menolaknya terus-menerus? Tidak ada yang akan mengira Feng Shuir yang biasanya pemarah dan manis, akan benar-benar mengucapkan kata-kata ini tiba-tiba. Sepertinya dia bertanya, seperti dia bingung, namun itu juga seperti sebuah inkuisisi. Feng Ximing membuka mulutnya, dan berkata dengan susah payah, Shuir, abang kerajaan tahu Anda memiliki temperamen yang sangat baik hati, dan mungkin berpikir bahwa kita sedikit berlebihan. Tapi, beberapa hal benar-benar tidak sesederhana yang kau kira. Lagi pula, kita tidak bisa sepenuhnya memastikan garis keturunannya tidak berasal dari Sekte Phoenix Surgawi kita, masih ada sedikit kemungkinan bahwa itu adalah. Tidak, saudara kerajaan salah. Feng Shuir menggelengkan kepalanya dengan ringan, Shuir dapat membuktikan bahwa garis keturunannya memang tidak berasal dari Sekte kami. Petik 2. Seluruh stadion tiba-tiba menjadi bidang kebingungan. Feng Shuir berbalik, mengulurkan tangannya, telapak tangannya menghadap ke dahi Yun Ce. Gumpalan api berkelip di sepanjang telapak tangannya, dan di daerah di antara alis Yun Ce, sebuah titik cahaya kemasan berkilauan, kemudian dengan cepat membentuk bentuk api kemasan. Yun Ce. Pergi. Golden Phoenix jejak. Feng Hengkong dan perusahaan terkejut, dan melihat tanda Phoenix berwarna emas antara alis Yun Ce dengan wajah penuh kejutan. Yun Ce. Pergi. Golden Phoenix jejak. Feng Hengkong dan perusahaan terkejut, dan melihat tanda Phoenix berwarna emas antara alis Yun Ce dengan wajah penuh kejutan. Di tubuh Shuir adalah darah Phoenix dan kekuatan yang diberikan langsung oleh Dewa Phoenix. Jadi, Shuir langsung dapat membedakan apakah garis keturunan Phoenix di tubuhnya berasal dari garis keturunan Dewa Phoenix. Feng Shuir berkata perlahan, Dewa Phoenix juga mengatakan sebelumnya, bahwa jejak Phoenix berwarna emas hanya akan muncul di tubuh orang yang membawa darah Phoenix paling murni. Jejak Phoenix-nya berwarna emas, yang membuktikan garis keturunan Phoenix di dalam tubuhnya paling langsung diberikan kepadanya, dan bukan garis keturunan yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Petik 2. Feng Ximing terpaku pada jejak emas di dahi Yun Ce, dan menatap lekat-lekat untuk beberapa saat, Shuir, ini. Feng Shuir menghadap kursi Divine Phoenix Sekte, suaranya seperti awan santai, Shuir tahu Shuir tidak menaati keinginan Anda, dan pasti membuat Anda semua kecewa dan marah. Namun, ada banyak hal yang Shuir benar-benar tidak mengerti. Bangsa Dewa Phoenix kita dikalahkan, dan orang lain yang memiliki warisan Phoenix telah muncul dari dalam langit mendalam. Ayah kerajaan, saudara lelaki kerajaan. Bukankah ini sesuatu yang pantas untuk dibanggakan? Mengapa Anda menolak semua ini terlepas dari segalanya? Anda jelas ingin melindungi kehormatan dan martabat Divine Phoenix Nation, namun mengapa Anda berusaha keras untuk menghancurkan mereka? Mulut Feng Hengkong terbuka, tidak mampu mengucapkan setengah kata untuk sementara waktu. Ini karena, sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya Feng Shuir berbicara banyak pada satu waktu, dengan kata-kata seperti itu. Sebagai ayah yang percaya dia mengerti yang terbaik, dia langsung membeku dalam hal ini. Instan. Shuir menyukai segala yang dimilikinya, dan bangga bahwa dia dilahirkan dan dibesarkan di Divine Phoenix Nation. Sejak usia yang sangat muda, Shuir tahu bahwa Divine Phoenix Nation adalah kerajaan terbesar di benua langit yang mendalam, dan juga merupakan bangsa yang paling kuat dalam hal kekuatan. Namun, mengapa Shuir merasa bahwa tanah kelahirannya adalah tiba-tiba sangat kecil? Sangat kecil. Turnamen peringkat 7 bangsa telah ada selama bertahun-tahun, dan Divine Phoenix Nation telah memenangkan setiap tahun di masa lalu. Kali ini, Divine Phoenix Nation kita dikalahkan oleh Blue Wind Nation, dan Blue Wind Nation menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Divine Phoenix. Meskipun Divine Phoenix kalah, itu tidak berarti Divine Phoenix telah menjadi lemah. Sebaliknya, itu berarti seseorang dari 6 negara yang dapat mengalahkan Divine Phoenix akhirnya muncul. Tidak hanya ini merupakan terobosan bagi Blue Wind Nation, ini juga merupakan terobosan bagi dunia praktisi yang mendalam dari 7 negara kita. Mungkinkah ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan oleh semua praktisi mendalam? Menjadi yang akan datang dan menyatakan kekalahan kami sambil mengumumkan pemenang untuk semua orang, bukankah ini sesuatu yang harus dilakukan oleh bangsa besar, perilaku yang paling biasa? Kakak senior Fei Bai dan yang lainnya menyerang Yun Ce saat berumur 9 tahun, dan dari perjalanan mereka menyerang dengan cukup mematikan. Ketika Yun Ce mengalahkan mereka, dia jelas bisa dengan mudah membunuh mereka semua, namun dia tidak melakukannya. Namun, tidak seorang pun dari Phoenix Surgawi kita yang menyatakan rasa terima kasih, alih-alih, kami terus membuat segalanya menjadi sulit baginya. Dalam hal karakter moral dan dukungan, Divine Phoenix benar-benar telah kehilangan Blue Wind. Bahkan dalam hal martabat, kita telah membuang semuanya sendiri. Petik 2. Mulut orang-orang dari Sekte Phoenix Suci menganga lebar, tidak seorang pun bisa berbicara. Yun Ce menatap Feng Shuir dengan kosong, juga terdiam untuk waktu yang lama. Kekuatan surgawi Phoenix Sekte kita berasal dari warisan Dewa Phoenix. Tanpa anugerah Dewa Phoenix, tidak akan ada Divine Phoenix Sekte hari ini. Kita masing-masing dari kita siswa Divine Phoenix harus bersyukur yang paling taat. Garis keturunan Yun Ce juga dari Phoenix, dan dia bahkan pewaris langsung dari roh Dewa Phoenix. Tetapi, mengapa Anda semua berpikir untuk menyangkalnya dengan cara yang adil atau curang, dan hanya berpikir untuk menggunakan metode paling kejam untuk menghapusnya daripada melihat dia sebagai seseorang yang terhubung, sebagai klan melalui garis keturunan, saling membantu satu sama lain dan mengembangkan garis keturunan dan kekuatan Phoenix Spirit bersama-sama. Dari jenis keegoisan ini, Shuir tidak bisa melihat kehormatan atau martabat, itu hanya membuat Shuir merasa asing dan takut. Bab 450 Kesimpulan. Ayah kerajaan,
Penatua Agung, saudara lelaki kerajaan. Mungkin, Suer yang terlalu kekanak-kanakan dan tidak bisa memahami duniamu. Karena di dunia Suir, memang kalian yang salah. Divine Phoenix Nation adalah pemimpin 7 negara. Dari pemahaman Suir, seorang pemimpin seharusnya dihormati oleh orang-orang, tidak hanya ditakuti. Suir juga tidak mengerti kehormatan dan martabat yang kalian bicarakan. Dari pengertian Suir, kehormatan dan martabat bukanlah kekuatan yang dikagumi oleh orang-orang, tetapi sebaliknya adalah memiliki kemurahan hati untuk menerima semua hal di dunia, dicintai oleh semua orang, dan memiliki kebaikan dan pengampunan untuk memaafkan semua yang salah. Petik 2. Karena itu, jika ayah kerajaan ingin Suir mengalahkan Yun Ce, Feng Suir memandang Yun Ce dan dengan lembut berkata, Suir menyerah. Petik 2. Semua orang di Divine Phoenix Sekte tertegun saat mereka saling memandang. Jika kata-kata ini berasal dari murid lain, termasuk Feng Siluo, itu akan dianggap sebagai keterlaluan, dan bahkan Feng Hengkong akan meledak di olahraga. Namun, kata-kata ini datang dari Putri Salju. Tidak ada yang berani menunjukkan tanda-tanda kemarahan sedikit pun atau bahkan membantahnya. Namun, bahkan jika kata-katanya mempertanyakan Divine Phoenix Sekte, itu masih caranya melindungi martabat Divine Phoenix Sekte yang benar-benar dihancurkan oleh Yun Ce hari ini. Saat-saat sebelumnya melepaskan kekuatan yang mendalam itu hanya menunjukkan kepada dunia kekuatan tertinggi dari seorang pemuda di puncak generasi muda Divine Phoenix Sekte. Pertanyaannya juga sama dengan posisi Putri Phoenix Surgawi, yang berusaha menjaga keadilan dan sikap memimpin negara, berusaha mengurangi tawa dan hinaan dari langit yang mendalam menuju Divine Phoenix Sekte setelah turnamen peringkat ini. Seluruh arena hening. Kemudian, tepuk tangan meriah, yang menyebar dengan cepat seperti api, dan segera setelah itu, setiap sudut arena bertepuk tangan dan bersorak. Tepuk tangan memekakkan telinga, semangat tepuk tangan melebihi apapun yang terjadi sebelumnya. Di antara tepuk tangan termasuk hampir semua orang dari Divine Phoenix Sekte. Meskipun mereka adalah warga Divine Phoenix Nation dan tindakan Putri Snow menentang keinginan Kaisar, dia menggunakan suaranya yang lembut untuk mempertanyakan tindakan Divine Phoenix Empire, dan di depan semua orang, menyerah terhadap Yun Ce Blue Wind. Namun, tidak ada yang merasa marah atau malu, sebaliknya, mereka benar-benar terkesan, dan bahkan bangga. Semua orang yang hadir mengenal Putri Salju yang legendaris hari ini. Mereka tidak cukup beruntung untuk melihat penampilannya yang sebenarnya, tetapi berhasil menyaksikan bakatnya yang tak tertandingi dan hatinya yang murni dan polos. Mustahil untuk tidak terkesan. Guchang menghela nafas, di seluruh langit yang mendalam, ia adalah satu-satunya yang memiliki tubuh surgawi, namun ia juga memiliki hati yang sejernih kristal es. Saya tidak yakin apakah dia beruntung. Atau tidak beruntung. Petik 2. Sorakan nyaring tidak surut untuk beberapa waktu dan gelombang suara tampaknya hampir masuk ke cakrawala. Yun Ce dan Feng Suir memandang satu sama lain untuk beberapa waktu dan akhirnya, Yun Ce berbicara, Suir, aku minta maaf. Aku berbohong kepadamu berkali-kali. Anda harus sangat kecewa dengan saya. Petik 2. Dengan lembut, Feng Suir menggelengkan kepalanya, bagaimana saya bisa menyalahkan kakak Yun? Sebenarnya, ada satu hal yang juga saya bohongi pada kakak Yun. Petik 2. Kamu berbohong padaku. Yun Ce kaget. Feng Suir dengan lembut menepuk kepalanya, sebenarnya, saya menyadari cukup awal bahwa Big Brother Yun bukan dari Divine Phoenix Sekte, yang juga berarti bahwa nama Big Brother Yun palsu. Untuk sementara, mata Yun Ce menunjukkan kekacauan batinnya, kapan itu? Petik 2. Ketika saya mengajar Big Brother Yun formula dasar. Feng Suir menjawab, pada saat itu, ketika Anda sedang mengolah formula dasar, jejak Phoenix emas muncul di tengah alis Anda. Saya tahu itu sejak itu. Jejak burung Phoenix emas hanya muncul pada orang yang memiliki darah Phoenix paling murni. Selain itu, bahkan ayah kerajaan saya tidak tahu ini, tetapi untuk jejak Phoenix emas muncul, darah Phoenix murni hanyalah salah satu syarat. Persyaratan lainnya adalah bahwa seseorang harus dianugerahi dengan energi asal Phoenix dan jiwa Phoenix. Petik 2. Yun Ce. Yun Ce. Karena itu, pada waktu itu, aku sudah tahu bahwa kakak Yun bukanlah seseorang dari Divine Phoenix Sekte, tetapi penerus Dewa Phoenix lain. Selanjutnya, Anda memiliki jiwa dan energi Phoenix yang hanya bisa diberikan oleh roh Dewa Phoenix hanya sekali dalam hidupnya. Sama seperti apa yang saya miliki. Mungkin, ketertarikan antara jiwa dan energi Phoenix adalah salah satu alasan mengapa saya bersedia untuk percaya dan mendekati kakak Yun. Petik 2. Lalu, mengapa kamu bersedia membiarkanku tinggal dan merawat lukaku, dan bahkan terus mengajariku World Ode of Phoenix? Yun Ce sangat bingung. Dia merasa sangat bersalah karena berbohong kepada Feng Suir, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia sudah mengetahui semua ini, namun masih belum mengungkapkannya. Karena aku tahu bahwa kakak Yun tidak sengaja menyembunyikannya dan membohongiku. Saya juga merasa bahwa Anda benar-benar memperlakukan saya dengan sangat baik. Jika Anda bisa menjadi satu-satunya penerus Dewa Phoenix, itu harus berarti bahwa kakak Yun bukanlah orang jahat. Karena itu, karena Anda ingin mempelajari dunia Ode of Phoenix, saya secara alami bersedia dan senang untuk mengajar Anda. Big Brother Yun adalah pewaris garis keturunan Phoenix, jadi World Ode of Phoenix secara alami adalah sesuatu yang harus Anda ketahui. Karena kakak Yun membohongiku dan aku juga menyembunyikan sesuatu darimu. Di antara kita dapat mempertimbangkannya, kan? Kaca giok Phoenix bergetar lembut, dan meskipun Yun Ce tidak bisa melihat senyumnya, dia merasa bahwa dia tersenyum lembut.
Saat sorakan di arena mulai mereda, Feng Shuir menggunakan matanya yang murni untuk menatap langsung ke mata Yun Ce, lalu dengan lembut tetapi dengan tegas berkata, aku akan selamanya ingat betapa baiknya kakak Yun memperlakukanku. Saya juga akan selamanya mengingat janji bro besar Yun dan terlebih lagi, kata-kata yang Anda ucapkan kepada saya. Saya, Feng Shuir tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan membahayakan kakak Yun. Petik 2. Saat sorakan mereda, Feng Shuir berbalik, dan di bawah tatapan Yun Ce dan yang lainnya, kembali ke sisi Feng Hengkong. Ayah kerajaan, maafkan aku. Shuir mengecewakan Anda. Feng Shuir berdiri di samping Feng Hengkong dan berkata dengan lembut. Ayah kerajaan, maafkan aku. Shuir mengecewakan Anda. Feng Shuir berdiri di samping Feng Hengkong dan berkata dengan lembut. Feng Hengkong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam, ekspresinya bukan sedikit pun menyalahkan, tetapi sebaliknya wajah sakit hati, bagaimana kamu? Banyak hal terjadi hari ini dan itu memang kesalahan ayah kerajaan. Seharusnya ayah kerajaan yang telah mengecewakan Shuir. Kata-kata Shuir telah memungkinkan ayah kerajaan untuk bangun. Feng Hengkong mengamati sekeliling sebelum melihat Yun Ce yang ada di atas panggung. Dadanya naik dengan lembut ketika dia mengerutkan kening sebelum menyatakan, Yun Ce, dalam pertandingan terakhir turnamen peringkat ini, Divine Phoenix Empire kami telah kalah dari Blue Wind Anda, dan kami yakin akan hasilnya. Masalah tentang garis keturunan Phoenix juga merupakan kesalahan kami. Kami, sebagai Kaisar Divine Phoenix Empire, menjanjikan Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan memilih Anda karena ini. Karena kita berasal dari keturunan Phoenix yang sama, jika kamu mau bergabung dengan Divine Phoenix Sekte kita juga akan sangat ramah. Petik 2. Sekarang, izinkan saya menyatakan bahwa pemenang turnamen peringkat 79 adalah bangsa Blue Wind. Berdasarkan perjanjian itu, Blue Wind Nation peringkat pertama tahun ini dan Black Fian Nation peringkat ketiga dapat memilih 3 orang untuk menemani Divine Phoenix Sekte kami untuk menjelajahi bahtera mendalam primordial. Petik 2. Tepuk tangan. Seluruh arena langsung bersorak. Sorak-sorai tidak hanya datang dari Blue Wind Nation, tetapi juga yang lain dari 6 negara. Karena insiden dengan primordial mendalam-mendalam, turnamen peringkat tahun ini telah berkurang menjadi 1 hari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, pasang surut, titik balik, goncangan, dan hasilnya juga belum pernah terjadi sebelumnya. Angin biru terlemah mengalahkan Dewa Phoenix terkuat, dan itu dengan 1 orang mengalahkan 10 lawan. Munculnya pewaris Phoenix yang lain. Legenda mendalam bumi yang berjuang melawan Kaisar mendalam. Penampilan tuan yang berusia 18 tahun. Setengah langkah yang berusia 16 tahun menuju Sovereign mendalam. Semua hal tentang turnamen ranking tahun ini tidak diragukan lagi akan goyang dunia dan dicatat dalam buku-buku sejarah. Terutama nama Yun Ce, yang ditakdirkan untuk menjadi peran utama masa depan mendalam Sky Benua. Setelah hari ini, namanya akan menyebar ke seluruh dunia. Munculnya pewaris Phoenix yang lain. Legenda mendalam bumi yang berjuang melawan Kaisar mendalam. Penampilan tuan yang berusia 18 tahun. Setengah langkah yang berusia 16 tahun menuju Sovereign mendalam. Semua hal tentang turnamen ranking tahun ini tidak diragukan lagi akan goyang dunia dan dicatat dalam buku-buku sejarah. Terutama nama Yun Ce, yang ditakdirkan untuk menjadi peran utama masa depan mendalam Sky Benua. Setelah hari ini, namanya akan menyebar ke seluruh dunia. Setelah Feng Hengkong secara pribadi mengumumkan hasilnya, turnamen peringkat tahun ini telah resmi berakhir. Xia Yuanba dengan cepat bergegas ke depan dan menarik Yun Ce di samping guru spiritual Guchang, lalu berbicara omong kosong dengan bersemangat. Di antara para penonton, semua praktisi mendalam dari negara-negara lain juga pergi di bawah bimbingan para murid Phoenix. Dada Ling Jie masih naik dan turun dengan kuat, karena dia tidak bisa tenang. Dia mengepalkan tangannya bersamaan saat wajahnya memerah, dan bersemangat berkata, keputusan saya tidak diragukan lagi Toh bijaksana. Ah, kakak besarku tidak ikut bersamaku pasti akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Aku pasti setuju dengan itu. Hua Minghai mengangguk. Saat dia hendak keluar dari arena, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah lain. Ke Ye Xinghan. Pada saat itu, kebencian yang kuat melintas di matanya. Balas dendam untuk orang tuaku, membenci kematian klanku. Bahkan jika tulangku hancur, suatu hari, akhirnya, aku akan membuat Sun Moon Divine Hallmu membayar dengan darah. Petik 2. Hua Minghai menggertakkan giginya saat dia membacanya di dalam hatinya, setelah membuat sumpah darah di jiwanya. Sebelum ini, istrinya Ru Xiaoya telah mengontrak racun dingin dari Sun Moon Divine Hall, semua perhatiannya tertuju pada memberikan segalanya untuk membantu Ru Xiaoya memperpanjang hidupnya. Sekarang racun Ru Xiaoya telah disembuhkan, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Hari ini, setelah melihat orang-orang dari Sun Moon Divine Hall, kebenciannya yang terus-menerus ditekan, meledak seperti gunung berapi yang telah lama tidak aktif. Ye Xinghan meregangkan tubuhnya dengan malas saat dia berdiri ketika dia tiba-tiba merasakan perasaan dingin yang tidak normal datang dari belakang. Dia segera berbalik ketika tatapan dinginnya memindai di belakangnya tetapi tidak menemukan apapun. Dia mengumpulkan tatapannya saat dia menyipit, dan melihat ke arah kursi Divine Phoenix Sekte. Saat tatapannya bertemu sesaat dengan orang lain, kedua wajah mereka menunjukkan senyum yang bermakna.